Ditampar gundik di bandara saat aku pergoki suami dan ia hendak liburan ke Jepang. Sesampainya di Jepang kukirimkan undangan peresmian kantor baruku hingga bikin suami mengemis. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin malam berdesir lembut melalui jendela terbuka kamar kami, membawa aroma melati dari taman. Tapi udara di dalam kamar ini terasa berbeda. Dingin, diam, terpisah meski kami hanya berjarak selembar kasur. Mas Ardo, suamiku, berbaring membelakangiku. Cahaya biru dari ponselnya memantul di langit-langit. Sebuah ritual yang sudah jadi pengantar tidur kami selama setahun terakhir. Mas, besok ulang tahun pernikahan kita ke-7. Kataku, suaraku pecah di keheningan. Iya, ya. Jawabannya datar, tanpa menoleh. Maaf, Dint, besok ada meeting darurat dengan klien dari Malaysia. Mungkin sampai malam. Sakit yang sudah kuhafal. Janji yang selalu terbengkalai. Tapi malam ini, sesuatu dalam diriku memberontak. Klien yang sama yang kemarin menelepon jam 11 malam. Tanyaku, mencoba menjaga suara tetap stabil. Dia mendadak diam. Cahaya ponselnya padam. Dinda, jangan mulai lagi. Aku capek. Dia berbalik, matanya yang dulu selalu berbinar saat memandangku sekarang hanya memantulkan kelelahan, atau mungkin kebosanan. Dalam sekejap, sebelum selimut menutupi tubuhnya, kulihat kilatan merah muda di kerah jaket blazernya yang tergantung di kursi. Sehelai benang, tipis, berwarna merah muda cerah, warna yang tidak pernah kukenakan, warna yang terlalu muda untukku. Aku menarik napas dalam. Meeting di mana? Aku bisa antar. Sekalian kita makan siang bersama setelahnya. Tidak perlu. Sopir kantor yang antar. Dia sudah menutup mata, pertanda percakapan usai. Tapi rasa itu, rasa gelisah yang menggerayangi tulang belakangku, tidak mau pergi. Aku ingat, 3 hari yang lalu, saat aku tanpa sengaja mengambil ponselnya yang terjatuh, ada notifikasi dari M yang berbunyi. Paket sudah sampai, ya? Nanti aku pakai buat jalan-jalan kita. Ku berpura-pura tak melihat. Seperti selalu. Keesokan paginya, setelah Ardo pergi dengan alasan meeting pagi butanya, aku berdiri di depan lemari bajunya. Aku bukan tipe istri yang suka mengendus-endus, tapi pagi ini, naluriku berbicara lebih keras. Di saku jaket yang dia kenakan semalam, jari-jariku menemukan secari kertas kecil, halus. Bukan struk biasa. Itu adalah kwitansi dari butik mewah di Plaza Senayan, untuk sebuah kalung berlian kecil dengan liontin berbentuk hati. Tanggalnya kemarin. Jantungku berhenti sejenak. Aku tidak menerima kalung apa-apa. Dengan tangan gemetar, aku membuka laci mejanya. Di balik tumpukan dokumen lama, ada sebuah kotak kado kecil berwarna biru. Di dalamnya, kosong. Hanya bekas bantalan beludru di mana sebuah perhiasan pernah terbaring. Lalu mataku menangkap sesuatu yang lain. Sebuah brosur perjalanan, terselip di antara laporan keuangan. Explore Beautiful Hokkaido, dengan gambar pasangan sedang tertawa di tengah hamparan lavender. Di sudutnya, dengan pulpen emas Ardo, tertulis coretan, "Nanti kita kesini, sayang. Untuk M. Misel." Nama itu seperti pukulan keras di ulu hatiku. Sebuah nama yang pernah meluncur tak sengaja dari bibir sekretarisnya, Mbak Ani, 6 bulan lalu, dengan ekspresi malu dan kasihan. Istri baru bos kita itu, ya? Goda seorang staf saat itu. Mbak Ani hanya cepat-cepat menggeleng, matanya melirik ke arahku. Bukan, itu, klien. Tapi wanita itu tahu. Dan mungkin semua orang di kantor Ardo tahu. Hanya aku, Dinda, istri sahnya, ibu dari 2 anaknya, yang hidup dalam gelembung kebohongan yang indah. Aku merosot di lantai, punggungku menempel dinginnya kayu lemari. Nadia, putriku yang berusia 5 tahun, berlari masuk ke kamar. "Mama, kenapa Mama nangis?" Aku segera menyeka pipiku, tak menyadari air mata telah mengalir. "Tidak, sayang. Mama cuma kecapean. Papa janji mau antar Nadia ke taman hari ini,"
rengeknya. Tapi tadi bilang harus kerja. Janji yang dilanggar. Pola yang berulang. Aku memeluk Nadia erat-erat, mencium aroma bayi yang masih tersisa di rambutnya. Di balik bahunya, mataku tertuju pada bingkai foto pernikahan kami di atas tempat tidur. Kami tersenyum lepas. Matanya memandangku seperti aku adalah satu-satunya wanita di dunia. Kepingan-kepingan kaca itu akhirnya tergambar jelas. Benang merah muda. Kuitansi kalung. Brosur untuk M. Tatapan menghindar. Dinas yang semakin sering. Keintiman yang telah lama mati. Aku tidak lagi hanya merasakan retakan halus. Aku berdiri di atas karpet yang indah dan merasakan seluruh permukaannya retak, siap menganga dan menelanku ke dalam kegelapan. Tapi dari dalam kegelapan itu, dari lubang yang paling dalam di hatinya yang remuk, sebuah api kecil menyala. Api kemarahan. Api harga diri. Api untuk dua mata kecil yang memandangku penuh percaya. Aku menatap foto itu lagi, tapi kali ini, bukan pada senyum manisku atau pada mata Ardo yang penuh cinta. Aku menatap mahkota bunga di kepalaku, dan gaun pengantin yang mewah. Aku ingat betapa bangganya dia memamerkanku kepada semua orang. Mama kuat, kan? Bisik Nadia. Aku menatap mata lugu putriku. Iya, sayang. Mama akan jadi sangat kuat. Dan pada malam itu, setelah anak-anak tidur, bukannya meratapi nasib di depan foto-foto kenangan, aku membuka laptop lamaku. Aku membuka folder bernama Dreams yang tak pernah terbuka selama 3 tahun. Di dalamnya, ada proposal bisnis lengkap untuk sebuah firma konsultan manajemen yang pernah kususun sebelum menikah. DNCO Consulting. Dinda & Co. Dulu, Ardo meledek. Untuk apa istriku susah-susah kerja? Aku yang akan memberikan segalanya. Dan aku, karena cinta, karena ingin menjadi istri yang baik, menutup folder itu. Malam ini, dengan pipi masih basah oleh air mata pengkhianatan dan tangan mengepal menahan amarah, aku membukanya kembali. Cahaya dari layar laptop menerangi wajahku di kaca jendela. Aku melihat bayangan seorang wanita yang terluka, tapi di matanya, untuk pertama kali dalam waktu lama, ada tekad yang membara. Kepingan kaca itu telah melukai kakiku. Tapi aku tidak akan diam saja dan berdarah-darah di atas karpet ilusi ini. Aku akan menyapu bersih kaca-kaca itu, dan melangkah, sekalipun harus berjalan di atas puing-puing pernikahanku sendiri. Pertanda pertama telah datang. Besok, aku akan menemui Bu Sarah Lim, investor potensial yang kukenal di acara amal sekolah Nadia. Sebuah pertemuan kebetulan yang mungkin adalah takdir. Dan tanpa kusadari, keputusan untuk memajukan jadwal pertemuan dengan Bu Sarah ke bandara esok hari akan menjadi titik awal di mana semua topeng akan terlepas, dan tamparan yang paling menyakitkan dalam hidupku akan mendarat, bukan hanya di pipi, tapi langsung ke jantung ilusi yang selama ini kujaga. Malam itu terasa panjang bagai tahun. Setelah menatap proposal DNCO Consulting hingga mata perih, kepalaku penuh dengan rencana, amarah, dan sejumput harap yang masih tersisa. Sebuah bisikan kecil bertanya, bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika ada penjelasan lain untuk kwitansi, brosur, dan benang merah muda itu? Harapan itulah, lemah dan penuh keputusasaan, yang membuat kakiku membawaku menyusuri koridor gelap menuju ruang kerja pribadi Mas Ardo di lantai bawah. Aku tidak pernah masuk tanpa izin. Ruangan ini adalah wilayahnya, penuh dengan aura kuasa dan misteri. Saat ini, terasa seperti gua di mana rahasia gelap bersarang. Pintu kayu mahoni itu berat saat kubuka. Aroma khasnya, campuran kayu, parfum oudnya, dan kopi mahal, menyergapku. Sebuah meja kerja besar dan berantakan, seperti cerminan kehidupannya belakangan. Terlihat teratur di permukaan, tapi kacau di detailnya. Laptop MacBook Pro-nya tergeletak di tengah tumpukan kertas. Perangkat yang selalu dia bawa kemana-mana, penjaga gerbang rahasianya. Jantungku berdegup kencang. Suaranya memekakkan di telingaku sendiri. Ini salah. Ini melanggar privasi, tapi suara lain, yang lebih lantang, membalas. Dia yang lebih dulu melanggar sumpah pernikahan. Dengan napas tertahan, kuambil laptop itu. Dingin dan berat di tanganku. Aku membawanya ke sofa di sudut ruangan, seolah-olah benda itu bisa meledak setiap saat. Layar menyala, meminta password. 5 tahun lalu,
Dia dengan bangga bilang, "Password semuanya adalah tanggal bahagia kita, sayang. 210.617. Tanggal pernikahan kami, 21 Juni 2017. Saat itu adalah romantisme. Sekarang, terasa seperti sebuah penghinaan." Jemariku menari di atas keyboard, memasukkan angka-angka sakral itu, 210617. Dan, klik, masuk. Suara yang kulepaskan adalah embusan napas yang tercekat. Rasa bersalah karena menyelinap bercampur dengan rasa jijik pada kemudahan akses ini. Apakah dia begitu yakin aku tak akan berani? Ataukah tanggal itu sudah kehilangan makna baginya? Sekadar deretan angka biasa? Desktopnya berantakan. Folder bertumpuk. Langsung, mataku tertarik pada folder bernama Proyek M. Huruf yang sama. Klik 2 kali. Di dalamnya, bukan dokumen bisnis. Ada subfolder, liburan, hadiah, foto. Mulutku terasa kering. Aku mengklik liburan. Dan di sana, terbentanglah bukti-bukti yang selama ini kurasakan tapi tak pernah bisa kupegang. 2 file PDF etiket dari Garuda Indonesia. Jakarta, CGK, Tokyo, HND. Nama penumpang 1, Ardianto Wicaksono. Nama penumpang 2, Michelle Anggraeni. Penerbangan keberangkatan, besok siang. Pukul 13.45. Dunia sekelilingku bergoyang. Tokyo. Bukan meeting di Malaysia. Liburan. Aku menggulir lebih jauh. Ada konfirmasi reservasi hotel mewah di Shinjuku, Tokyo, untuk 1 kamar suite dengan pemandangan kota. Atas nama yang sama. Lalu, aku membuka folder hadiah. Ratusan file foto struk dan kwitansi, tersusun rapi berdasarkan tanggal. Tas branded dari bulan lalu. Sepatu hak tinggi dari 2 bulan lalu. Dan yang paling menyakitkan, foto-foto barangnya. Sebuah kalung berlian dengan liontan hati, persis seperti yang ada di kwitansi di sakunya. Dipajang di atas dada yang sangat tidak milikku. Dada yang mulus, muda, dengan lekukan yang indah. Perempuan dalam foto itu tersenyum menggoda ke arah kamera. Michelle, rambut lurus sebahu, mata besar yang tajam, senyum penuh kemenangan. Dia memakai kalung pemberian suamiku. Di foto lain, dia mengenakan jaket kulit yang aku ingat Ardo beli bulan lalu. Bilangnya untuk klien penting pria. Aku terus mengklik, seperti seorang masokis yang tak bisa berhenti. Folder, foto. Inilah puncak penyiksaan itu. Album-album digital, diberi judul manis seperti Bali 2023, Singapura akhir tahun, dinner anniversary 6 bulan. Mereka berdua, tertawa di pantai Kuta, tangan terikat erat, berfoya-foya di Marina Bay Sands. Ardo memberinya makan di restoran romantis, tatapannya lembut, tatapan yang dulu hanya untukku. Ada satu foto yang membuatku muntah hampir-hampir. Di atas tempat tidur hotel, bukan tempat tidur kami, Ardo tidur telentang. Michelle di sampingnya, bersandar, mengambil selfie. Dia mencium pipinya, sambil melirik ke kamera dengan mata penuh kepemilikan. Di latar belakang, melalui jendela, terlihat Monas. Itu berarti mereka bahkan tidak jauh-jauh. Mereka berada di Jakarta, di hotel, sementara aku di rumah menyuapi anak-anak dan menanyakan apakah dia sudah makan malam. Tangis itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah rasa dingin yang membeku, lalu mendidih menjadi lahar kemarahan yang murni dan tajam. Aku melihat tanggal file-file itu. Hubungan mereka sudah berlangsung hampir 2 tahun. 2 tahun kebohongan. 2 tahun penghinaan. Selama Nadia masih balita dan Bima baru lahir, dia sudah ada di pelukan lain. Lalu, sesuatu yang lain menarik perhatianku. Sebuah folder tersembunyi, hidden folder, bernama kontrak. Dengan penasaran yang menyakitkan, ku buka. Di dalamnya, ada satu file PDF. Bukan kontrak bisnis, tapi perjanjian sewa apartemen. Sebuah apartemen premium di kawasan Mega Kuningan, atas nama Michelle Anggraeni, dengan Ardianto Wicaksono sebagai penjamin. Tanggal mulai sewa, 2 tahun yang lalu persis. Dia tidak hanya menyelingkuhiku. Dia mendanai kehidupan selingkuhannya.
Dengan uang dari perusahaan yang dulu kami bangun bersama. Dengan uang dari rumah tangga kami. Pandanganku kabur oleh amarah. Aku ingin menghancurkan laptop ini. Aku ingin meneriakkan kebenaran yang keji ini ke seluruh rumah. Tapi kemudian, dari lantai atas, terdengar tangis Bima yang ringan. Tangisan itu seperti gayung air dingin. Ia menyadarkanku. Aku tidak boleh pecah. Tidak sekarang. Dengan ketelitian seorang akuntan, profesiku dulu sebelum jadi ibu rumah tangga, aku mulai memindai, screenshot, semuanya. Tiket pesawat, konfirmasi hotel, foto-foto mesra, perjanjian sewa, kwitansi hadiah. Setiap bukti yang bisa kuambil, kusimpan ke dalam flash drive kecil yang selalu terselip di dompetku, peninggalan dari kehidupan lamaku yang mandiri. Ini bukan lagi tentang rasa curiga atau mencari kepastian. Ini sudah menjadi perang. Dan aku baru saja menemukan persenjataan andalan. Setelah selesai, dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku mengembalikan laptop ke posisi semula, persis seperti sudutnya, persis seperti letak kabel chargernya. Aku menghapus jejak histori dari browsernya. Aku adalah hantu yang tak meninggalkan bekas di ruang kerjanya. Kembali ke kamarku, tubuhku terasa hampa sekaligus penuh dengan racun kebenaran. Aku memandangi wajah Mas Ardo yang sedang tidur pulas. Wajah yang dulu kucintai, yang kuanggap sebagai tempat perlindunganku. Sekarang, ia hanya terlihat seperti topeng asing. Besok, dia akan pergi ke Tokyo dengan kekasihnya. Dan besok pula, aku punya pertemuan dengan Bu Sarah Lim di bandara. Jadwal yang diundur oleh sekretaris Bu Sarah tadi sore karena ada perubahan penerbangan. Sebuah rencana yang belum sempurna mulai mengkristal di kepalaku. Rencana yang penuh risiko dan bisa membuatku semakin terluka. Tapi rasa sakit yang pasif selama 2 tahun ini sudah cukup. Dia mungkin akan membawa kabur gundiknya ke negeri Sakura. Tapi aku tidak akan hanya duduk menunggu di rumah dengan hati yang hancur. Aku akan hadir. Aku akan membuat mereka melihatku. Aku akan menjadi bayangan yang nyata, pengingat akan janji dan pengkhianatan. Sebelum aku benar-benar menghilang dari kehidupan mereka untuk membangun sesuatu yang mereka tidak akan pernah sangka. Jejak digitalnya telah membongkar rahasianya. Sekarang, giliranku untuk membangun benteng pertahananku sendiri. Dan semua akan dimulai di bandara, tempat di mana mereka berangkat menuju surga palsu mereka, dan aku melangkah menuju pertempuran yang sesungguhnya. Aku menutup mata, memejamkan gambar-gambar tadi dari pikiran, dan berfokus pada satu hal. Napas kecil Bima yang teratur dari monitor bayi. Mereka, Nadia dan Bima, adalah alasan untuk tidak tumbang. Mereka adalah bahan bakarnya. Besok, pertempuran dimulai. Pagi itu, matahari bersinar terik di langit Jakarta, kontras dengan langit kelabu di dalam hatiku. Sambil menyiapkan roti panggang untuk anak-anak, tanganku otomatis bergerak, tetapi pikiranku melayang ribuan mil jauhnya, atau lebih tepatnya, hanya sampai ke Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. "Mama, kok rotinya gosong?" rengek Nadia, menyentak kesadaranku. "Maaf, sayang." Cepat-cepat kuangkat roti yang sudah menghitam dari teflon. Kulihat ke dinding. Pukul 8.45. Ardo sudah pergi sejak subuh, dengan koper yang lebih besar dari biasanya dan alasan meeting yang bahkan tidak lagi dia perjelas. "Papa pergi lagi, ya?" tanya Nadia, suaranya kecil. Anak seusianya mungkin belum paham seluk-beluk perselingkuhan, tapi dia sudah bisa merasakan ketidakhadiran. "Iya, nak, tapi cuma beberapa hari," kataku, mencoba meyakinkannya dan diriku sendiri bahwa ini memang akan menjadi akhir dari sesuatu. Bukan cuma perjalanannya, tapi mungkin juga dari pernikahan kami. Setelah menitipkan Nadia dan Bima dengan Ibu Wati, pengasuh yang sudah seperti keluarga, dengan alasan meeting bisnis penting, aku mengenakan setelan jas wanita warna navy yang kupakai terakhir kali saat wawancara kerja dulu. Aku berdiri di depan cermin. Gambaran yang muncul bukan lagi Dinda yang lusuh, ibu rumah tangga yang sibuk dengan noda bubur. Ini adalah Dinda yang lain, yang matanya berisi tekad baja dan luka yang telah dikubur dalam-dalam untuk sementara. Pertemuan dengan Bu Sarah Lim memang benar-benar ada. Dia adalah investor potensial untuk DNCO Consulting. Tapi jadwalnya, yang seharusnya di hotel di Sudirman, telah berubah tadi malam.
Maaf, Ibu Dinda, kata asistennya melalui telepon. Bu Sarah harus ke Singapura lebih awal karena ada urusan mendadak. Beliau bisa ketemu sebentar di bandara, di lounge, sebelum penerbangan beliau jam 12.30. Apa Ibu bisa? Bisa. Oh, tentu saja bisa. Karena penerbangan ke Tokyo mereka adalah pukul 13.45. Terminal yang sama. Takdir, atau kebetulan yang sangat kejam, sedang bermain. Sopir taksi online yang kutumpangi menatapku melalui kaca spion. Ibu mau terbang juga? Tidak, jawabku singkat. Hanya mengantar. Tapi dalam hatiku, aku berkata, aku akan mengantar sesuatu pada akhirnya. Sebuah bab yang penuh dusta. Lounge Priority Pass di terminal internasional terasa seperti dunia lain. Berisi orang-orang dengan koper roda halus dan percaya diri yang mahal. Aku merasa seperti penyusup. Hingga akhirnya, aku melihat Bu Sarah Lim, seorang wanita parubaya dengan potongan bob rapi dan kacamata frameles, sedang mengetik di tabletnya. Bu Sarah, permisi. Saya Dinda. Dia mengangkat wajah, senyumnya hangat namun analitis. Ibu Dinda, silakan duduk. Maaf waktunya singkat. Pertemuan itu berlangsung cepat dan efisien. Aku menyodorkan proposal yang telah kurevisi semalaman, dipenuhi data dan analisis yang tajam, serta api kesungguhan yang mungkin terpancar dari sorot mataku. Bu Sarah mendengarkan dengan saksama, sesekali mengetik catatan. Proposalnya matang, Ibu Dinda. Visinya jelas, ujarnya setelah selesai. Tapi yang membuat saya tertarik adalah passion Anda. Sepertinya Anda memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar membangun bisnis. Aku tersenyum tipis. Saya punya alasan yang sangat pribadi untuk membuat ini berhasil, Bu. Dia mengangguk, seolah mengerti hal-hal yang tak terucap. Saya akan beri Anda kesempatan. Draft MOU akan kami kirim besok. Tapi ingat, dunia konsultan itu keras. Banyak hiu. Saya sudah belajar berenang di air yang cukup dalam akhir-akhir ini, Bu, jawabku, dan dia tersenyum, mengulurkan tangan. Selamat bergabung, calon partner. Tangannya kuat dan hangat. Sebuah jangkar di tengah badai yang akan segera kuhadapi. Setelah dia pergi menuju gerbang kepergiannya, aku masih duduk di lounge. Pukul 12.45. 1 jam lagi. Aku memesan kopi, tetapi tidak disentuh. Setiap detik terasa seperti tetesan air menetes di batu. Aku memandangi para penumpang yang lalu lalang, keluarga yang bahagia, pasangan muda yang mesra, pebisnis yang terburu-buru. Dan kemudian, sekelompok orang muncul dari arah check-in. Ada dia, Mas Ardo. Dia mengenakan kaos polo Lacoste putih favoritnya, celana chino, terlihat santai dan bahagia. Senyum lebar yang sudah jarang kulihat di rumah menghiasi wajahnya. Dan di sampingnya, menggandeng lengannya dengan posesif, adalah dia, Michelle Anggraeni. Michelle, lebih cantik dan muda secara langsung. Rambutnya lurus sempurna, tubuhnya ramping dalam dress mini warna pastel, dengan tas tangan yang tak salah lagi adalah edisi terbaru brand Prancis itu, hadiah dari klien yang kulihat di folder laptop. Dia tertawa terbahak-bahak mendengar sesuatu yang Ardo bisikkan, menyandarkan kepalanya di bahu Ardo dengan akrabnya. Mereka seperti pasangan yang sah. Mereka seperti kami dulu. Darah berdesir di telingaku. Napas jadi pendek. Kurasakan getaran dingin kemudian panas bergantian. Aku melihat bagaimana Ardo dengan penuh perhatian membawakan koper kecil warna merah muda miliknya. Bagaimana dia menatap Michelle dengan tatapan penuh kekaguman. Tatapan yang sama yang dulu membuatku jatuh cinta. Dan di saat itulah, Michelle menoleh ke arahku. Matanya, yang tadi tertawa, menyipit sebentar. Dia menatapku, lalu melihat Ardo, lalu kembali padaku. Aku melihat pengenalan di wajahnya. Dia tahu siapa aku. Dari foto? Dari cerita Ardo? Atau karena aku masih memakai anting-anting pemberian Ardo di ulang tahun pernikahan kami yang kelima? Dia membisikkan sesuatu ke telinga Ardo. Wajah Ardo berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh kecemasan, lalu kepanikan, lalu akhirnya topeng kosong. Dia menoleh. Pandangan kami bertemu.
Dia terlihat seperti anak laki-laki yang ketahuan mengambil kue di toples. Tapi hanya sesaat. Kemudian, wajahnya mengeras. Aku bangkit dari kursi. Kaki ini terasa seperti terbuat dari timah. Tapi kudorong mereka untuk melangkah. 1 langkah. 2 langkah. Menyusuri karpet lounge yang tebal. Mendekati mereka yang sedang membeku di tempat. Ardo, sapaku. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kukira. Dedinda, gumannya. Apa kamu di sini? Saya ada meeting dengan investor. Jawabku, mata tak lepas dari Michelle yang kini menyandarkan diri lebih erat ke lengan Ardo. Wajahnya sudah bukan lagi wajah pengenalan, tapi wajah tantangan. Sepertinya, meeting darurat di Malaysia MU lokasinya bergeser jauh ya? Ke Tokyo. Dinda, tunggu. Ini bukan seperti yang kamu kira. Ucapnya, suaranya rendah, mencoba menarikku ke samping. Tapi Michelle tak melepaskan genggamannya. Sudah, Ardo, potong Michelle. Suaranya manis tapi mematikan seperti silet terbungkus beludru. Kita akan ketinggalan pesawat. Lebih baik ibu pulang saja. Urus anak-anak. Ardo butuh waktu untuk rileks dari rutinitas. Kata, rutinitas, itu dia tekan. Dengan senyum simpul. Amarah yang kusimpan 2 tahun, ditambah bukti-bukti di flash drive di tasku, mendidih dan hampir meluap. Tapi ku menahannya. Aku tak mau memberikan mereka kepuasan melihatku emosi. Jadi ini pilihanmu, Ardo? Tinggalkan anak-anak yang sedang demam kemarin, untuk liburan dengan karyawan baru ini. Tatapanku tajam menusuk. Wajah Ardo memerah. Dinda, jangan buat keributan di sini. Saya yang buat keributan? Tanyaku. Suaraku mulai meninggi. Beberapa kepala mulai menoleh. Atau kalian berdua yang sudah mempermalukan pernikahan dan keluarga di depan umum? Michelle mendorong dirinya ke depan, menghalangi Ardo. Dengarlah, Dinda. Ardo sudah tidak bahagia dengan kamu bertahun-tahun. Kamu cuma bisa ngurus anak dan minta uang. Kamu pikir kamu siapa? Cuma istri tua yang tidak bisa menjaga suaminya sendiri. Perkataannya menghantam seperti pukulan. Tapi tamparan fisiknya yang datang kemudian, jauh lebih tak terduga. Pelak. Suara keras itu menggema di area lounge yang relatif hening. Pipiku terasa terbakar. Kepalaku sedikit terpental ke samping. Dia telah menamparku. Dengan segenap tenaga dan kebencian. Michelle, teriak Ardo, kaget. Tapi dia tidak menariknya. Dia hanya berdiri di sana. Air mata panas membayang di mataku, tapi tak kubiarkan jatuh. Aku menatap Ardo. Dan di matanya, dalam sepersekian detik sebelum dia menunduk, kulihatnya, rasa malu. Bukan rasa malu karena tindakan Michelle, tapi rasa malu karena aku ada di sana, mempermalukannya. Itu pelajaran buat kamu, bisik Michelle, mendekatkan wajahnya. Napasnya beraroma kopi dan mint. Jauh-jauh dari hidup kami. Urus saja warungmu atau apapun itu. Dia memutar badan, menarik Ardo yang masih terpana. Ayo, sayang. Kita harus boarding. Ardo menatapku sekali lagi. Bibirnya bergerak, seolah ingin berkata sesuatu. Tapi Michelle menarik lengannya lebih keras. Ardo, sekarang. Dan dia pun menuruti. Dipimpin oleh wanita itu, dia berbalik, meninggalkanku sendirian dengan pipi yang terbakar dan hati yang hancur berkeping-keping di lantai lounge yang mewah. Beberapa orang menatapku dengan kasihan. Seorang petugas lounge mendekat. Ibu, ada apa? Butuh bantuan. Aku menggeleng, tak sanggup berkata-kata. Aku mengambil tas dan berjalan keluar lounge, menjauhi tatapan-tatapan itu. Di toilet bandara, kulihat wajahku di cermin. Pipiku merah, bekas jari-jarinya samar mulai terlihat. Tapi yang lebih dalam dari itu, ada sesuatu di mataku yang telah berubah selamanya. Rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan itu membara. Tapi mereka tidak lagi melumpuhkan. Mereka mengkristal menjadi satu tekad yang keras, tajam, dan dingin. Dia memilihnya. Dia membiarkanku ditampar. Dia pergi. Mereka terbang ke Tokyo untuk liburan cinta mereka. Dan aku, Dinda, akan memastikan bahwa liburan itu adalah perjalanan terakhir mereka dalam dunia yang nyaman.
Aku akan bangkit dari abu penghinaan ini, bukan dengan tangisan, tapi dengan pencapaian yang akan membuat mereka keduanya, suamiku dan gundiknya, harus menelan ludah mereka sendiri. Tamparan itu telah membangunkanku sepenuhnya. Sekarang, waktunya membalas. Bukan dengan tamparan yang sama, tapi dengan kesuksesan yang akan mengguncang dunia kecil mereka. Aku meraih ponsel dan mengirim pesan pada Bu Sarah Lim. Dealnya saya terima, Bu. Mari kita mulai perang. Lalu, sambil menatap bekas merah di pipiku untuk terakhir kali, aku berbisik pada bayanganku sendiri di cermin. Selamat datang di pertempuran, Dinda. Suara pintu taksi yang tertutup seperti sebuah pembatas, memisahkan diriku dari dunia luar yang penuh tatapan dan bisikan. Kemana, Bu? Tanya sopir. Taman Menteng, terima kasih. Suaraku terdengar datar, robotik, seolah berasal dari orang lain. Tubuhku bergetar halus, tapi bukan karena tangisan. Ini adalah gemuruh yang dalam, getaran dari sesuatu yang telah retak di dalam diriku dan sedang bersiap meledak. Pemandangan kota di luar jendela taksi berlalu begitu saja, kabur. Yang bisa kulihat hanyalah pantulan diriku sendiri di kaca. Pipi kiriku masih merah terang, rasa panasnya seperti tetu, cap dari penghinaan. Tapi di mataku, di mataku, ada cahaya baru. Cahaya dingin, keras, dan penuh perhitungan. Tadi, di toilet bandara, setelah air mata terakhir jatuh dan tersapu, aku berdiri lama di depan cermin. Aku tidak lagi melihat Dinda, istri Ardo yang tersakiti. Aku melihat seorang prajurit yang baru saja dibaptis oleh api pengkhianatan. Tamparan misel itu adalah sentakan akhir. Pukulan yang meluluhlantakkan sisa-sisa ilusi tentang pernikahan bahagia yang selama ini kupercaya. Sekarang, tinggal reruntuhan. Dan dari reruntuhan itu, aku harus membangun. Bukan lagi untuknya, tapi untukku, dan untuk Nadia dan Bima. Sesampai di rumah, Ibu Wati menyambut dengan wajah penuh tanya. Ibu Dinda, pipinya kenapa? Aku tersandung, Bu Wati. Tidak apa-apa, jawabku, menghindari tatapan ibunya yang penuh kecemasan. Anak-anak bagaimana? Sudah tidur siang, Bu. Tenang-tenang saja. Aku mengangguk, lalu berjalan menuju kamarku. Ruangan yang dulu terasa sebagai tempat perlindungan, sekarang terasa seperti ruang mayat. Penuh dengan kenangan yang sudah mati. Tanpa berpikir panjang, aku membuka lemari. Aku mengeluarkan semua pakaian yang selama ini kupakai untuk menyenangkan Ardo. Gaun-gaun yang dia pilih, warna-warna yang dia suka. Aku menggantinya dengan setelan jas yang tadinya kupakai, kemeja-kemeja formal, dan celana bahan yang nyaman. Pakaian untuk Dinda, sang CEO. Bukan untuk Dinda, sang istri. Kemudian, aku berdiri di depan meja rias. Aku mengambil foto pernikahan kami yang masih terpajang. Aku memandangi senyum kami yang polos, penuh harapan. Dengan gerakan tegas, aku membalikan foto itu sehingga menghadap ke dinding. Ceklok. Langkahku berlanjut ke ruang tamu, di mana foto keluarga besar kami tergantung. Foto-foto liburan, ulang tahun. Setiap gambar yang memuat Ardo, aku turunkan. Aku menggantinya dengan foto Nadia dan Bima saja, atau foto diriku bersama mereka. Proses ini terasa kejam, tapi juga membebaskan. Seperti mencabut duri-duri yang sudah tertanam terlalu lama. Pukul 4 sore, telepon berdering. Nama, Bu Sarah Lim, berkedip di layar. Dinda, suaranya tegas dan langsung ke inti. Saya telah mengirim draft MOU ke emailmu. Saya juga mengalokasikan dana awal. Kantor sementara sudah saya siapkan di Coworking Space Sudirman Tower. Kamu bisa mulai besok. Besok? Gumanku, sedikit terkejut dengan kecepatannya. Perang tidak menunggu persiapan sempurna. Dinda, momentummu sekarang. Api di matamu saat di bandara tadi, itu yang saya butuhkan. Jangan biarkan padam. Dia benar. Amarahku, sakit hatiku, itu adalah bahan bakar. Jika kubiarkan berlarut-larut, ia akan berubah jadi depresi. Tapi jika kugunakan, ia bisa jadi pendorong yang tak tertahankan. Saya akan ada di sana jam 8 pagi. Bu Sarah. Bagus. Dan Dinda, dia berhenti sebentar. Tentang pipimu. Di dunia bisnis,
kita akan dapat banyak tamparan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan membalasnya dengan kesuksesan kita sendiri. Sudah saya rencanakan, Bu. Jawabku. Suaraku terdengar lebih percaya diri dari yang kusangka. Malam itu, setelah menidurkan Nadia dan Bima dengan cerita dan kecupan yang lebih panjang dari biasanya, aku duduk di ruang kerja kecil yang jarang kugunakan. Laptopku terbuka. Di layar, ada MOU dari Bu Sarah, proposal DNCO yang telah direvisi, dan yang paling penting, file-file bukti perselingkuhan Ardo yang kusimpan di flash drive. Aku tidak akan menggunakan bukti itu untuk menuntut dia sekarang. Itu adalah senjataku di masa depan. Untuk sekarang, aku punya pertempuran lain, membangun kerajaanku sendiri. Aku membuka LinkedIn, menghidupkan kembali profilku yang mati suri. Aku mulai menghubungi kolega-kolega lama, teman-teman kuliah yang sekarang berada di posisi strategis. Aku mencari bakat-bakat potensial untuk tim pertamaku. Kerja kerasku selama 2 tahun mempersiapkan proposal kini berubah jadi aksi nyata. Tengah malam, teleponku berdering sekali. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Aku tahu itu dia. Ardo. Mungkin baru sampai di Tokyo, mungkin merasa bersalah. Aku tidak menjawab. Biarkan dia merasakan kegelisahan. Biarkan liburannya ternoda oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Sebaliknya, aku menelepon pengacara teman kuliahku, Ruri. Dinda? Jam segini? Suaranya parau. Ruri, aku butuh bantuanmu. Aku akan bercerai. Diam sejenak di seberang sana. Astaga. Ardo. Dan gundiknya. Aku punya semua bukti. Tapi aku tidak ingin menyeretnya ke pengadilan dulu. Aku ingin membuat posisiku kuat dulu. Secara finansial, secara mental. Kamu ingin membuat dia menyadari apa yang hilang? Tanya Ruri. Tidak, jawabku cepat. Aku ingin membuatnya tidak punya pilihan selain menyetujui semua syaratku saat waktunya tiba. Aku ingin dia tahu bahwa kepergiannya justru membuatku lebih kuat. Baiklah. Aku akan siapkan semua dokumen pra-perceraian. Dan Dinda, kamu yakin? Ditampar di depan umum oleh gundik suamimu sementara dia hanya diam. Ruri, itu lebih dari cukup untuk keyakinan. Setelah menutup telepon, rasa lelah akhirnya menyerang. Tapi lelah yang membanggakan. Hari ini, aku telah dijatuhkan ke dasar jurang. Tapi dari dasar jurang itu, aku telah menemukan pijakan. Aku berjalan menuju kamar mandi, berdiri di depan cermin sekali lagi. Bekas merah di pipiku sudah memudar jadi semburat kekuningan. Aku menyentuhnya. Tidak lagi sakit. Hanya sebuah pengingat. Kau pikir dengan menamparku, kau telah menang. Misal, bisikku pada bayanganku sendiri. Kau hanya membangunkan raksasa tidur. Esok hari, DNCO Consulting akan resmi bernafas. Dan aku, Dinda, akan memulai perjalanan panjang untuk membuktikan bahwa tamparan di bandara itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Dari reruntuhan pernikahan dan harga diriku, sebuah bangunan baru akan berdiri. Lebih kokoh, lebih tinggi, dan tak tergoyahkan. Dan saat bangunan itu sudah berdiri megah, baru akan kuperlihatkan pada mereka yang telah meruntuhkannya, betapa kerdilnya mereka dibandingkan dengan karyaku. Aku mematikan lampu, membiarkan kegelapan kamar menyelimutiku. Tapi di dalam kegelapan itu, mataku tetap terbuka. Berbinar dengan rencana, tekad, dan janji pada diri sendiri. Aku akan bangkit. Dan mereka akan menyaksikannya. Angin pagi di Sudirman terasa berbeda hari ini. Ia membawa bukan hanya polusi dan hiruk-pikuk ibu kota, tapi juga getaran baru di nadiku sendiri. Aku berdiri di depan gedung pencakar langit itu, menatap ke atas di mana coworking space lantai 18 menjadi titik awal segalanya. Tas kulit berisi laptop dan dokumen terasa lebih ringan dari beban yang kupikul selama ini. Selamat pagi, Ibu Dinda. Saya Astrid, asisten yang ditugaskan Bu Sarah untuk membantu Ibu sementara. Seorang wanita muda dengan kacamata frameles dan senyum ramah menyambutku di lobi. Dia efisien, langsung mengantarku ke ruang kecil tapi terang dengan 2 meja kerja, fasilitas cetak, dan pemandangan kota yang terbentang di balik kaca. Ini ruang Ibu. Koneksi internet sudah premium. Kartu akses,
dan daftar kontak tim support dari firma Bu Sarah. Terima kasih, Astrid. Mari kita mulai. Jam 9 pagi, setelah secangkir kopi hitam pekat, kebiasaan baru yang akan kujadikan teman, aku menelepon klien pertamaku. Bukan klien baru, tapi mantan klien Ardo Group yang kuhubungi diam-diam semalam. PT Bumi Laut Sejahtera, dengan Bapak Hendrawan. Saya Dinda dari DNCO Consulting. Dinda? Dinda, istri Ardo? Suara di seberang terdengar terkejut. Dulu. Sekarang saya CEO DNCO. Saya tahu kontrak Bapak dengan Ardo Group hampir habis dan ada kendala pada efisiensi rantai pasok proyek tambang di Kalimantan. Saya punya solusi, dan saya bisa kirimkan proposal awal dalam 2 hari. Tanpa biaya konsultasi awal. Diam sejenak. Kenapa kamu membantu kami? Bukannya? Karena saya profesional, Pak Hendrawan. Dan saya yakin saya bisa memberikan nilai lebih daripada yang selama ini Bapak terima. Suaraku percaya diri, tanpa kesan mengemis. Kunci dari negosiasi pertamaku. Jangan terlihat lapar, tunjukkan nilai. Baik, kirimkan. Tapi saya tidak bisa janji. Saya tidak meminta janji. Saya hanya meminta kesempatan. Setelah menutup telepon, tanganku berkeringat dingin. Tapi di dadaku ada kepuasan. Langkah pertama telah diambil. Sepanjang hari itu, dunia menyempit menjadi layar laptop, dering telepon, dan dokumen. Astrid membantuku mengatur jadwal, riset, dan penyusunan presentasi. Aku menghubungi mantan kolega di perusahaan konsultan tempatku dulu bekerja, menawarkan mereka posisi paruh waktu atau project-based. Beberapa menerima dengan senang hati. Mereka masih ingat ketelitian dan analisis tajamku. Di tengah kesibukan, ponselku terus bergetar. Notifikasi dari Ardo. 12.30. Dinda, kita perlu bicara. 14.15. Teleponmu tidak diangkat. Aku minta maaf untuk kemarin. 17.45. Ini penting. Tentang anak-anak. Aku menghela napas. Dia mencoba menggunakan anak-anak sebagai pengait. Tapi aku tidak jatuh dalam perangkapnya. Aku membalas singkat. Anak-anak baik-baik saja. Fokus saja pada liburanmu. Kita bicara setelah kamu pulang. Balasan itu mengandung banyak lapisan. Sindiran, ketidakpedulian, dan penundaan yang membuatnya gelisah. Aku ingin dia merasakan kegelisahan yang kurasakan selama 2 tahun. Sore hari, kejutan datang. Pak Hendrawan menelepon kembali. Dinda, proposal awalnya sudah saya lihat. Bagus. Sangat rinci dan menyentuh poin-poin sakit yang selama ini tidak disentuh tim Ardo. Saya ingin meeting besok. Bawa timmu. Tim saya dan saya akan ada di kantor Bapak jam 10 besok. Jawabku, tanpa ragu. Padahal, tim, saat ini hanyalah aku dan Astrid. Begitu telepon ditutup, aku dan Astrid berpandangan. Kita butuh tenaga ahli logistik dan legal untuk besok, kataku. Saya sudah punya daftarnya, Bu. Ada 2 konsultan independen yang bisa kita rekrut untuk proyek ini. Mereka tersedia. Astrid ternyata adalah malaikat yang diutus Bu Sarah. Dalam 2 jam, kami telah melakukan briefing via conference call dengan 2 ahli tersebut. Aku memimpin meeting dengan kemampuan yang seolah kembali hidup setelah lama tertidur. Aku menganalisis, mengajukan pertanyaan kritis, dan menyusun strategi presentasi. Malam harinya, aku pulang dengan tubuh lelah tapi jiwa yang hidup. Nadia dan Bima sudah menungguku di meja makan. Mama, wajah Mama cerah hari ini, kata Nadia polos. Iya, sayang. Mama mulai kerja lagi. Bikin perusahaan. Seperti Papa. Tidak, jawabku, sambil menyuapi Bima. Lebih baik dari Papa. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku membuka email. Ada 1 email yang membuat napasku tersendat. Dari klien utama Ardo Group yang selama ini menjadi tulang punggung bisnisnya, PT Mega Jaya Konstruksi. Direktur utamanya adalah Pak Handoko, orang yang sangat kuhormati dan yang dulu sering makan malam di rumah kami. Ibu Dinda, saya dengar kamu membuka firma konsultan sendiri. Saya dapat kabar dari Pak Hendrawan tentang proposalmu.
Kami sedang ada masalah dengan pembiayaan proyek tol baru. Tim Ardo Group yang sekarang tidak responsif. Apakah kamu bersedia bertemu minggu depan? Tidak perlu janji-janji dulu. Kita ngopi saja seperti dulu. Handoko. Ini lebih dari yang kuharapkan. Ini adalah pintu yang terbuka lebar. Ardo pasti tidak menyangka bahwa kehangatanku dulu menjalin hubungan baik dengan para kliennya, sekarang akan menjadi senjata yang paling mematikan. Aku membalas dengan sopan dan penuh rasa hormat, menjanjikan untuk menghubungi sekretarisnya untuk menjadwalkan pertemuan. Lalu, dengan hati berdebar, aku membuka folder rahasia di laptopku. Proyek Phoenix. Di dalamnya adalah peta jalan DNCO untuk 1 tahun ke depan, termasuk target merebut 40% klien Ardo Group dalam 6 bulan. Aku menambahkan nama PT Mega Jaya Konstruksi di sana, dengan tanda bintang. DNCO Consulting tidak hanya bernafas. Ia mulai berlari. Dan di Tokyo, Ardo pasti sedang menikmati makan malam romantis dengan Michelle, tanpa menyadari bahwa fondasi kerajaan bisnisnya sedang dikikis perlahan-lahan oleh orang yang paling dia remehkan, istrinya sendiri. Aku menutup laptop, memandangi kota Jakarta yang berkelap-kelip di balik jendela kamar. Cahaya-cahaya itu seperti sinyal, mengkonfirmasi bahwa langkahku benar. Selamat datang di dunia, DNCO, bisikku pada kegelapan. Kita punya banyak kerja yang harus diselesaikan. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu mulai retak, aku tidur dengan senyum tipis di wajah. Bukan karena kebahagiaan, tapi karena kepuasan. Kepuasan mengetahui bahwa aku tidak lagi menjadi korban. Aku telah menjadi arsitek takdirku sendiri. Dan rancangannya jauh lebih megah dari yang pernah dibayangkan siapapun, termasuk diriku sendiri. Udara musim semi di Tokyo terasa sejuk dan segar, beraroma bunga sakura yang mulai bermekaran. Tapi bagi Ardo, setiap tarikan napas terasa penuh duri. Suite mewah di Shinjuku Park Tower yang seharusnya jadi tempat impian, kini terasa seperti sangkar berlapis emas. Ardo, lihat. Bagus kan belinya? Michelle berputar-putar di tengah kamar, mengenakan kimono yukata baru berwarna merah muda ceri yang baru saja dibelinya dengan kartu kredit Ardo. Harganya setara dengan gaji bulanan 3 orang stafnya. Dia tertawa riang, wajahnya bersinar di bawah lampu kristal. Ardo mencoba tersenyum, tapi yang tercipta hanya kerutan tipis di sudut mulutnya. Bagus, sayang. Ponsel di tangannya bergetar lagi. Notifikasi email dari direktur keuangannya. Andi. Pak, laporan Q1 keluar. Penurunan 25%. TC. Bumi Laut konfirmasi tidak perpanjang kontrak. Mereka pindah ke konsultan baru. Kontraksi di dadanya. TC. Bumi Laut adalah klien setia selama 5 tahun. Ayo. Jangan lihat itu terus. Michelle merenggut ponselnya dan melemparkannya ke sofa. Kita di Jepang. Kamu janji nggak akan kerja. Tapi ini penting, Michelle. Apa yang penting? Aku yang penting. Wajahnya yang cantik tiba-tiba merengut. Kamu kan bilang semuanya akan baik-baik saja. Katanya perusahaan kuat. Ardo menarik napas panjang. Sebelum berangkat, memang ada tanda-tanda penurunan. Tapi dia kira itu hanya fluktuasi biasa. Sekarang, rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang dengan sengaja menarik satu persatu batu bata dari tembok bisnisnya. Malam itu, saat Michelle tertidur lelah setelah seharian belanja di Ginza, Ardo duduk di balkon suite. Tokyo yang berkilauan terhampar di bawahnya. Tapi matanya hanya menatap layar ponsel. Dia mencoba menelepon manajer kliennya. Pak, PT Mega Jaya juga mundur dari meeting evaluasi bulan depan. Katanya lagi cari alternatif lain. Alternatif apa? Mereka puas selama ini. Dengar-dengar, Pak, mereka ketemu sama konsultan baru, yang lebih responsif. Siapa namanya? Belum tahu pasti, Pak. Tapi katanya dipimpin perempuan. Mantan konsultan juga. Perempuan. Mantan konsultan. Ardo merasa ada yang tidak beres. Tapi pikirannya menolak untuk menyambung titik-titik itu ke arah Dinda. Mustahil. Dinda yang selama ini hanya mengurus anak dan rumah, membuka firma konsultan. Keesokan harinya, di tengah tur menyusuri kuil Sensoji, ponselnya berdering.
Dari Indonesia. Nomor tak dikenal. Pak Ardo, saya Rian dari tim hukum. Ada masalah dengan proyek properti di BSD. Mitra investornya, Bu Sarah Lim, menarik dananya tiba-tiba. Alasan, menemukan peluang investasi lain yang lebih promising. Bu Sarah Lim. Nama itu membuat Ardo dingin. Investor yang selama ini mendanai 30% proyek propertinya. Dia menarik diri. Kita bisa cari pengganti, Pak? Tanya Rian. Tentu saja, gumam Ardo, tapi keyakinannya sudah goyah. Sepanjang hari itu, keindahan Jepang memudar. Cherry blossom yang bermekaran terlihat seperti kertas warna-warni yang akan segera layu. Michelle terus mengeluh karena perhatiannya terbagi. Kamu beneran nih, Ardo. Ajak aku jauh-jauh tapi pikiranmu di Indonesia terus. Dengar, Michelle. Ada masalah serius di perusahaan. Ya urus nanti saja pas pulang. Aku mau ke Disneyland besok. Malam kedua, Ardo tidak bisa tidur. Dia membuka laptop, mencoba mengakses server perusahaan dari jarak jauh. Laporan demi laporan dia buka. Grafik penurunan yang tajam. Email dari klien yang mengeluhkan layanan. Dia melihat nama-nama klien yang kabur. PT Bumi Laut, PT Sukses Makmur, bahkan PT Sentosa Abadi yang merupakan klien sejak awal dia membangun bisnis. Dan kemudian, di surel internal, ada forward dari sekretarisnya yang dikirim kemarin. Pak, ada artikel di majalah bisnis terkait firma konsultan baru yang sedang naik daun. Mungkin perlu kita waspadai. Lampiran artikel itu membuat darahnya membeku. DOCO Consulting, Phoenix bangkit dari asap konflik bisnis. Foto besar Dindanya, dengan setelan jas navy, duduk di balik meja kerja modern, tersenyum percaya diri. Matanya tajam, penuh kewibawaan. Bukan lagi mata istri yang selalu memandangnya dengan rindu dan tanya. DOCO Consulting, yang dipimpin oleh Dinda Wicaksono, mantan konsultan senior dan kalimat berikutnya membuatnya pingsan hampir-hampir istri dari Ardianto Wicaksono dari Ardo Group. Telah meraih 5 klien utama dalam waktu 2 minggu operasinya, termasuk beberapa nama besar yang sebelumnya menjadi klien setia grup konsultan lain. Dinda. Gumannya, suaranya parau. Kamu? Segalanya menjadi jelas. Penarikan klien. Investor yang kabur. Semua jari menunjuk ke satu arah, istrinya sendiri. Ardo, siapa itu Dinda? Michelle terbangun, mendekatinya dari belakang. Matanya menatap layar laptop. Itu istri kamu? Dia buka perusahaan. Dia tertawa, tapi tawanya bernada cemas. Jadi ini yang bikin kamu stres? Perusahaan kecil istri tua? Masa kamu takut sama dia? Ini bukan perusahaan kecil, Michelle, bentaknya tiba-tiba, membuat Michelle melompat. Dia mengambil klien-klien saya. Dia merusak bisnis saya. Ya hadapi saja. Kamu kan lebih kuat. Kamu kan Ardo Group. Tapi keyakinannya sudah runtuh. Dia ingat dulu, awal pernikahan mereka, Dinda sering memberikan insight bisnis yang tajam. Dia yang selalu melidek, biarkan urusan perusahaan pada suami. Dan Dinda pun mengalah, mundur, menjadi ibu rumah tangga. Sekarang, Phoenix yang dulu dia paksa masuk sangkar, telah terbang bebas dan membakar habis sarangnya. Pukul 3 pagi waktu Tokyo, dia tidak tahan lagi. Dia menelepon Dinda. Langsung diangkat. Dinda, suaranya serak. Aku lihat artikel. Itu benar? Kamu yang ambil klien-klienku. Suara Dinda di seberang tenang, jernih, seperti es. Saya tidak mengambil, Ardo. Mereka memilih saya. Mungkin karena layanan saya lebih baik. Atau mungkin, dia berhenti sebentar. Karena mereka tidak suka diperlakukan sebagai nomor kedua, setelah urusan-urusan pribadi pemilik perusahaannya. Tamparan verbal itu lebih sakit dari tamparan Michelle di bandara. Kamu menghancurkan aku, Dinda. Setelah semua yang telah aku beri untukmu. Yang dia dengar adalah tawa pendek, sinis. Yang kamu beri untukku? Kebohongan? Penghinaan? Atau tamparan dari gundikmu yang kamu biarkan? Kamu hancurkan sendiri, Ardo. Dengan pilihan-pilihanmu.
Nikmati liburanmu. Tut. Panggilan diputus. Ardo berdiri terpaku di balkon, menatap Tokyo yang tidak pernah tidur. Tapi di matanya, kota itu bukan lagi simbol kemewahan dan kebebasan. Ia adalah penjara. Dan di kejauhan, di Indonesia, mantan istrinya sedang membangun kerajaan dari reruntuhan kerajaannya. Misel mendekat, mencoba merayu. Sayang, jangan dipikirin. Besok kita pulang, potong Ardo, suaranya hampa. Kita pulang besok. Ada yang harus kuselamatkan. Tapi kita baru 2 hari di sini. Aku belum puas. Saya bilang pulang, teriaknya, untuk pertama kalinya pada Misel. Wanita itu mundur, terkejut, lalu wajahnya memerah marah. Surga Jepang mereka telah berubah jadi neraka dalam 2 hari. Dan di tengah bunga sakura yang indah, Ardo baru menyadari, tamparan yang dibiarkannya terjadi di bandara, telah membangkitkan seseorang yang akan menghancurkan dunianya jauh lebih telak daripada yang pernah dia bayangkan. Dia memandang Misel yang sedang merajuk di kamar. Kecantikannya tiba-tiba terlihat dangkal, kosong. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan penyesalan yang menusuk, lebih tajam dari pedang samurai manapun. Tapi penyesalan itu sudah terlambat. Sang Phoenix telah terbang, dan api yang ditinggalkannya telah membakar habis segala sesuatu yang dia bangun dengan sombongnya. Pesawat Garuda Indonesia mendarat dengan halus di tanah air. Tapi bagi Ardo, setiap hentakan roda di landasan terasa seperti pukulan ke tulang rusuknya. Perjalanan pulang dari Tokyo sunyi senyap. Misel duduk di kursi jendela dengan mulut terus mencibir. Sesekali mengirimkan pesan teks kepada seseorang, mungkin teman, mungkin calon pengganti berikutnya. Dia tidak lagi berusaha menghibur Ardo. Kemarahan karena liburannya yang rusak lebih besar daripada kepedulian pada masalah Ardo. Ardo tidak peduli. Pikirannya hanya satu, menyelamatkan apa yang tersisa. Dia langsung menuju kantor Ardo Group, meninggalkan Misel di bandara tanpa kata-kata perpisahan. Di lobi gedungnya sendiri, ia merasakan getaran aneh. Staf-staf yang biasanya menyapanya dengan sungguh-sungguh, kini hanya memberi anggukan cepat, mata mereka menghindar. Ada bisik-bisik yang tercekat saat ia lewat. "Andi, masuk!" bentaknya begitu sampai di ruang kerjanya yang megah. Andi, direktur keuangannya yang sudah mulai beruban, masuk dengan wajah pucat dan berkeringat. Dia membawa setumpuk laporan setebal batu bata. "Laporan lengkap, Pak. Selama 2 minggu Anda pergi." Ardo menyambar laporan itu, matanya meluncur cepat di atas angka-angka merah. Penurunan drastis di semua divisi. Proyek-proyek yang tertunda. Surat pemutusan kerjasama dari 3 vendor utama. "Ini mustahil," gumamnya. "Bagaimana bisa semuanya runtuh hanya dalam 2 minggu?" Andi gugup membersihkan kerongkongannya. Sebenarnya, penurunannya sudah mulai sejak 3 bulan lalu. "Pak, tapi Bu Dinda." "Jangan sebut namanya di sini," hardik Ardo. "Ibu Dinda," lanjut Andi dengan hati-hati, "sepertinya tahu celah-celah kelemahan kita. Dia menawarkan solusi yang persis menargetkan titik sakit klien-klien kita, dengan biaya yang lebih kompetitif. Dan ada kabar burung, Pak." "Kabar apa?" "Beberapa klien kita merasa dia baikan. Mereka bilang, selama ini permintaan meeting dengan Bapak selalu sulit. Laporan yang mereka minta terlambat. Sedangkan dari pihak lain, responsnya sangat cepat, bahkan di luar jam kerja." Ardo menatap Andi. "Pihak lain? Maksudmu Dinda?" Andi mengangguk pelan. "Mereka juga bilang, Ibu Dinda lebih mengerti bisnis mereka. Bahkan detail-detail kecil." Ardo teringat bagaimana dulu, di awal pernikahan, Dinda sering membantunya menganalisis data klien saat mereka sedang santai di rumah. Dia selalu terkesan dengan insight tajamnya, tapi kemudian ego dan stereotip, istri harus di rumah, mengubur potensi itu. Sekarang, potensi yang diabaikannya itu kembali membalas dendam. "Dan ada satu hal lagi, Pak." Andi meletakkan sebuah majalah di atas meja. Majalah Bisnis Indonesia edisi terbaru. Di halaman depan, seperti yang dilihat Ardo di Tokyo, ada foto Dinda. Tapi kali ini, ada foto sampingan kecil di sebelahnya. Foto Bu Sarah Lim,
investor terkenal yang baru saja menarik dananya dari proyek BSD. Judulnya, Duet Maut, Mantan Istri dan Investor Top Serang Kerajaan Konsultan Suami. Ardo membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Dijelaskan bagaimana DNCO Consulting tidak hanya merebut klien, tapi juga merekrut beberapa staf kunci Ardo Group yang tidak puas. Bahkan manajer proyek terbaiknya, Rio, disebutkan telah pindah ke DNCO. Rio. Ardo terbelalak. Dia pindah. Seminggu yang lalu, Pak. Dia bilang ditawari posisi lebih strategis dan lingkungan kerja yang lebih menghargai ide-ide kreatif. Ardo merasa dikhianati dari semua sisi. Dia membalik halaman majalah. Ada wawancara dengan Dinda. Sebuah kutipan yang membuat darahnya mendidih. Reporter, apa motivasi ibu membangun DNCO Consulting? Dinda, untuk membuktikan bahwa kemampuan tidak mengenal gender atau peran domestik. Dan terkadang, pengalaman pahit adalah guru terbaik untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Reporter, benarkah ada unsur balas dendam terhadap suami ibu? Dinda, tersenyum, saya lebih suka menyebutnya restrukturisasi pasar. Jika ada perusahaan yang lengah dan tidak memberi nilai terbaik pada kliennya, maka akan muncul pesaing yang lebih baik. Itu hukum bisnis. Restrukturisasi pasar. Hukum bisnis. Kata-kata yang dingin, profesional, namun berisi racun yang mematikan. Ada apa lagi? Tanya Ardo pada Andi yang masih berdiri dengan wajah ketakutan. Kartu as kita. Pak, proyek pengembangan kawasan industri di Cikarang, investor utamanya, PT Danapati, mengirim surat peringatan. Mereka mempertanyakan kelambatan kita dan mendengar kabar tentang ketidakstabilan manajemen. Mereka mengancam akan mencari partner lain jika dalam seminggu tidak ada kemajuan signifikan. Proyek Cikarang. Proyek senilai hampir 1 triliun. Tulang punggung terakhir Ardo Group. Dan mereka sudah melakukan pertemuan pendahuluan dengan DNCO Consulting 3 hari yang lalu. Dunia Ardo berputar. Dia memegangi meja untuk menopang tubuhnya. Dinda bukan hanya merebut klien lama. Dia mengincar mangsa terbesarnya. Dia sedang memotong semua jalur suplai, mengepung dari semua sisi, dan sekarang menyerang jantung pertahanannya. Keluarkan, bentak Ardo pada Andi. Keluarkan semua. Aku ingin sendirian. Setelah Andi pergi dengan wajah lelah, Ardo merobek-robek majalah itu. Foto Dinda yang tersenyum percaya diri tercabik-cabik. Tapi senyum itu seolah tetap menatapnya, mengejeknya dari antara serpihan kertas. Dia mengambil ponselnya. Jarinya menari di atas layar, mengetik pesan untuk Dinda. Kamu puas sekarang? Kamu hancurkan segalanya. Apa yang aku lakukan sampai segitunya? Balasan datang hampir seketika, seolah Dinda sedang menunggu. Apa yang kau lakukan? Kau memilih untuk menghancurkanku dulu, Ardo. Di bandara, saat kau membiarkan wanita itu menamparku dan kau pergi meninggalkanku. Kau pikir aku akan diam dan menangis selamanya? Aku hanya mengalihkan energiku ke sesuatu yang produktif. Jika bisnismu runtuh, itu karena fondasinya rapuh. Bukan karena aku. Ardo membanting ponselnya ke dinding. Layarnya retak, tapi pesan itu seolah terpampang besar-besar di depannya. Kartu asnya, reputasi, jaringan, kepercayaan klien, telah direnggut satu persatu oleh orang yang paling dia kenal, namun paling tidak dia duga. Dan yang paling memalukan, seluruh dunia bisnis sekarang menyaksikan bagaimana mantan istrinya, wanita yang dulu hanya dikenal sebagai istri Ardo, kini dengan elegan dan cerdas sedang membongkar kerajaan yang dengan susah payah dia bangun. Dia menatap foto dirinya yang tergantung di dinding, menerima penghargaan Entrepreneur of the Year 2 tahun lalu. Kini, penghargaan itu terasa seperti lelucon pahit. Kartu as telah terungkap. Dan kartu itu tidak lagi di tangannya. Kartu itu ada di tangan Dinda, dan dia memainkannya dengan sempurna. Ardo kini berada di posisi catur yang terjepit. Sementara ratunya sendiri telah berpindah sisi dan sekarang mengancam rajanya dengan langkah-langkah yang tak terelakkan. 1 minggu setelah kepulangan yang pahit dari Tokyo, suasana di Ardo Group seperti rumah duka. Lampu-lampu di ruang kerja seringkali masih menyala hingga larut malam,
tetapi lebih banyak tanda kelelahan dan keputusasaan daripada produktivitas sejati. Ardo sendiri terjebak dalam siklus pertemuan darurat yang berujung pada realisasi pahit. Tidak ada solusi ajaib. Hari ini, Senin pagi, dia duduk membelakangi jendela yang menghadap ke Jakarta. Pemandangan yang dulu membuatnya merasa seperti raja kini, hanya mengingatkannya pada kehancuran yang terjadi di bawah kakinya. Di mejanya, laporan penarikan dana investor ketiga dalam seminggu tergeletak tak terbaca. "Pak, ada paket khusus untuk Bapak," suara sekretarisnya, Maya, menyusup melalui intercom dengan nada sedikit aneh. "Masukkan saja." "Tapi, ini paket kurir khusus, butuh tanda tangan Bapak langsung." Ardo mendengus kesal, beranjak dari kursinya. Di pintu ruangannya, seorang kurir seragam rapi berdiri memegang sebuah kotak amplop datar berukuran besar, dibungkus kertas kado hitam dengan pita emas. Elegan dan mengancam. "Untuk Tuan Ardianto Wicaksono, dari DNCO Consulting," ucap kurir itu dengan formal. Nama itu seperti setrum listrik. Ardo menyambar paket itu, menandatangani dokumen dengan coretan tak karuan, lalu kembali ke ruangannya, membanting pintu. Tangannya gemetar sedikit saat merobek kertas kado hitam itu. Yang muncul adalah sebuah undangan berukuran besar, dicetak di atas kertas tebal bertekstur, dengan huruf-huruf timbul berlapis emas 24 karat yang berkilauan di bawah lampu meja. DNCO Consulting. Dengan bangga mempersembahkan Grand Opening Soft Launch. Kantor pusat baru. Lokasi, Sudirman Tower, lantai 38, alamat yang paling prestisius dan mahal di kawasan itu, tepatnya 15 lantai di atas kantor Ardo Group yang berada di lantai 23. Tanggal, Sabtu depan, pukul 19.00. Dan di sudut kanan atas, dengan kaligrafi yang indah dan pilih kasih. Khusus untuk Tuan Ardianto Wicaksono, SC, MBA. Seolah-olah sebuah tamparan yang dibungkus dengan beludru. Ardo hampir bisa mendengar tawa Dinda yang dingin dan penuh kemenangan. Dengan napas yang memburu, dia membuka lipatan undangan. Di dalamnya, selain detail acara, terlampir beberapa lembaran. Lembar pertama, profil singkat DNCO Consulting. Dengan daftar klien yang membuatnya pusing. PT Bumi Laut Sejahtera, PT Mega Jaya Konstruksi, PT Danapati, investor utama proyek Cikarangnya, dan setengah lusin nama lain yang merupakan tulang punggung bisnisnya 6 bulan lalu. Di bagian bawah, tercantum, dalam waktu 1 bulan operasional, DNCO telah meraih market share 22% di sektor konsultan manajemen infrastruktur. 22%. Sebagian besar pasti adalah bagian yang hilang dari Ardo Group. Lembar kedua, struktur tim inti. Foto-foto familiar menghantamnya seperti pukulan beruntun. Di posisi senior project manager, Rio, mantan tangan kanannya. Di posisi head of finance, Linda, mantan konsultan keuangan yang dulu sempat mengancam keluar karena merasa tidak dihargai. Bahkan di posisi administration of client relations, Mbak Ani, sekretaris lamanya yang setia. Pengkhianatan di mana-mana. Lembar ketiga, peta visi ekspansi. Sebuah infografis yang menunjukkan rencana ekspansi DNCO ke Singapura dan Vietnam dalam 6 bulan ke depan, didukung oleh Sarah Lim Group sebagai investor utama. Di bagian catatan kaki, tertulis kecil-kecil, DNCO mengucapkan terima kasih atas peluang belajar yang tak ternilai selama ini dari para kompetitor di pasar. Kompetitor. Dia sudah direndahkan menjadi sekadar kompetitor. Tapi yang terparah, yang membuat darahnya benar-benar membeku, adalah lembar keempat. Ini bukan bagian dari undangan resmi. Ini adalah selembar kertas biasa, dicetak dengan font sederhana, dimasukkan dengan sengaja. Sebuah surat dari Nadia dan Bima, ditulis tangan dengan pena warna-warni, pasti didikte atau ditulis dengan bantuan seseorang. Untuk Papa, kami diajak Mama ke kantor barunya yang tinggi sekali. Ada view bagus. Ada ruang main buat kami. Mama bilang kami harus belajar rajin biar bisa bikin perusahaan sendiri juga nanti. Mama sekarang sering senyum. Kami kangen Papa. Mama bilang Papa sibuk. Datang ya ke acara Mama. Nadia ke Bima. Di bagian bawah, dengan tulisan tangan Dinda yang elegan namun tegas. Mereka adalah alasan utama semua ini.
Jangan pernah lupakan itu. D. Seketika itu juga, ruangan yang luas terasa sempit. Udara seolah habis. Ardo merasakan sebuah kebenaran yang selama ini dia tolak. Ini bukan sekadar balas dendam bisnis. Ini adalah penghancuran total terhadap dunianya. Dinda tidak hanya mengambil klien dan stafnya. Dia mengambil narasinya. Dia mengubah dirinya dari korban perselingkuhan menjadi pengusaha sukses yang membangun kerajaan dari nol. Dia bahkan menggunakan anak-anak mereka, anak-anaknya, sebagai senjata moral yang sempurna. Dan undangan ini adalah pameran kemenangan tertinggi. Sebuah perayaan yang diselenggarakan tepat di atas kepalanya, secara harfiah dan metaforis. Setiap tamu yang hadir, setiap klien, setiap kolega, setiap orang yang pernah memandangnya dengan hormat, akan menyaksikan kebangkitannya dan kejatuhannya secara bersamaan. Dia mengambil ponselnya yang layarnya sudah retak, mengetik pesan untuk Dinda. Ini keterlaluan, Dinda. Menggunakan anak-anak? Kau sakit. Balasan datang, dingin dan cepat. Aku sakit? Kau tinggalkan mereka di rumah saat mereka demam untuk liburan dengan gundikmu. Kau biarkan wanita itu menamparku di depan umum. Sekarang kau merasa menjadi korban? Undangan itu adalah pilihanmu. Hadapi konsekuensinya seperti aku dulu menghadapi tamparan itu. Ardo melemparkan ponselnya ke sofa. Kali ini tidak sampai pecah. Dia meremas undangan itu. Kertas tebal itu melengkung tetapi tidak robek. Dia ingin merobeknya, membakarnya, melupakan semua ini. Tapi dia tidak bisa. Karena di sudut paling bawah undangan, di atas simbol Denceo yang elegan, ada sebuah kalimat lagi, dicetak dengan sangat kecil sehingga harus dilihat dari dekat. Dress code, business elegant. Kami sarankan warna cerah untuk menyambut babak baru. Sarkasme yang sempurna. Menyuruhnya untuk berpakaian cerah sementara dunianya sedang dalam kegelapan total. Undangan itu bukan selembar kertas. Ia adalah peti mati simbolis untuk reputasi dan kepercayaan dirinya. Ia adalah pengumuman pada seluruh dunia bahwa Dinda telah menang, dan dia telah kalah telak. Dan yang paling menghancurkan, dia harus memutuskan apakah akan hadir atau tidak. Jika tidak hadir, dia akan dicap pengecut. Jika hadir, dia harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kejayaan mantan istrinya, sambil disoroti sebagai suami yang berselingkuh dan kini bangkrut. Dia menatap foto anak-anaknya di meja. Senyum polos mereka sekarang terasa seperti pisau. Mama sekarang sering senyum. Kalimat itu mengiris. Saat dia membahagiakan Michelle di Tokyo, Dinda sedang membangun sesuatu yang membuatnya kembali tersenyum. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengannya. Undangan itu terbaring di mejanya, berkilauan dengan sinar emasnya yang kejam. Ia telah menghancurkan dunianya yang tersisa dalam sekejap. Dan Ardo tahu, Sabtu depan di lantai 38, kehancuran itu akan menjadi tontonan umum. Dia terjepit, tanpa jalan keluar, dikhianati dari dalam dan dihancurkan dari luar. Untuk pertama kalinya sejak memulai bisnis ini, Ardianto Wicaksono menundukkan kepalanya ke meja dan menangis. Tangisan seorang raja yang tersingkir, yang baru menyadari bahwa ratunya bukan hanya meninggalkan istana, tapi telah membangun kerajaan baru yang jauh lebih megah di bekas puing-puing kerajaannya. Angin malam minggu membawa aroma hujan yang akan turun, tapi langit masih menahan semua beban airnya. Sama seperti Ardo yang menahan seluruh beban kehancurannya. Ia berdiri di depan pagar rumah yang dulu dia banggakan. Sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah yang kini terasa seperti museum kekalahan. Lampu teras menyala, menerangi wajahnya yang kusut. Ia mengenakan kemeja yang sama selama 2 hari, mata merah oleh kurang tidur dan mungkin oleh tangisan yang tak lagi bisa ditahan. Mobil Mercedesnya yang biasanya mengilap sekarang tertutup debu. Parkir serampangan di jalur masuk. Dia menekan bel. 1 kali. 2 kali. Tidak ada jawaban. Dinda, aku tahu kau di dalam. Buka pintu. Teriaknya. Suaranya serak. Tirai di jendela bergerak. Bukan Dinda, tapi sosok Ibu Wati yang melihat sekilas dengan ekspresi campur aduk antara kasihan dan kecewa, lalu menghilang. Dinda, tolong. Kita perlu bicara. Aku minta maaf. Aku mengaku salah. Tangis mulai menyusup ke suaranya. Kau menang.
Kau sudah hancurkan aku. Cukup. Pintu kayu solid itu akhirnya terbuka. Namun yang muncul bukan Dinda. Nadia, putri mereka yang berusia 5 tahun, berdiri di balik pintu kaca, mengenakan piyama bergambar putri. Matanya lebar, bingung. Papa, suaranya kecil. Nadia, sayang. Ardo berjongkok, mencoba tersenyum melalui air mata. Bisa buka pintu untuk papa? Kata mama, papa tidak boleh masuk malam-malam. Dari dalam, suara langkah kaki yang pasti mendekat. Dinda muncul, mengenakan setelan training yang nyaman, wajahnya tenang. Dia meletakkan tangan di pundak Nadia. Sudah, Nat, kembali ke kamar, temani Bima. Mama mau bicara dengan papa sebentar. Nadia menatap Ardo sekali lagi, lalu menuruti, berlari kecil menyusuri koridor. Dinda tidak membuka pintu kaca. Dia hanya berdiri di baliknya, berbicara melalui celah kecil yang terbuka. Apa yang kau lakukan di sini, Ardo? Kau berteriak-teriak seperti orang gila. Dinda, bukakan pintu. Aku ingin bicara baik-baik. Kita sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. Urusan anak-anak melalui pengacara. Urusan bisnis, kita adalah kompetitor. Titik. Jangan seperti itu. Kau hancurkan hidupku. Kantorku hampir bangkrut. Staf-stafku pergi. Klien-klienku, kau rampas semuanya. Dinda menyilangkan tangan. Aku tidak merampas. Mereka memilih. Dan kau yang menghancurkan hidupmu sendiri saat kau memilih untuk berselingkuh, berbohong, dan membiarkan gundikmu menamparku. Aku minta maaf untuk itu. Aku menyesal. Tapi apa balasannya harus sekejam ini? Kau bunuh bisnisku pelan-pelan. Dan rasa sakit yang kau bunuh dalam diriku selama 2 tahun? Rasa malu saat kau pergi dengannya? Rasa sakit di pipiku saat tamparannya mendarat dan kau hanya diam. Suara Dinda mulai meninggi, namun tetap terkendali. Kau pikir permintaan maaf bisa menghapus itu semua? Ardo merosot, berlutut di depan pintu. Air mata mengalir deras di pipinya yang tengah ditumbuhi janggut. Aku mengemis, Dinda. Lihatlah aku. Aku mengemis padamu. Berhenti. Tariklah DSKMU. Gabung lagi dengan aku. Kita bisa selamatkan semuanya. Untuk anak-anak. Itu adalah pemandangan yang menyayat hati. Seorang pria yang dulu begitu angkuh dan berkuasa, sekarang berlutut di teras rumahnya sendiri, memohon pada istrinya. Tapi wajah Dinda tidak meleleh. Matanya tetap dingin. Memandangnya seperti memandang seorang pengemis asing yang mengganggu ketenangan malamnya. Untuk anak-anak, dia ulangi, suaranya seperti bel. Kau menggunakan nama mereka lagi. Kau tahu, Nadia tadi bertanya kenapa papa tidak pernah menepati janji ke taman. Aku bilang papa sibuk. Tapi dalam hati, aku tahu, dan mungkin dia juga mulai tahu, bahwa papa memilih kesibukan lain. Dengan wanita lain. Tidak. Aku akan berubah. Aku putus dengan Michelle. Aku akan fokus pada keluarga. Sudah terlambat, Ardo. Kapal sudah berlayar. Dan kau bukan lagi nahkodanya. Kau bahkan bukan penumpangnya. Kau adalah orang yang tenggelam di dermaga, menyalahkan kapal karena tidak menunggumu. Dinda, tolong. Dia merangkak mendekat, menekankan dahinya di kaca dingin. Apa yang harus aku lakukan? Katakan. Aku akan lakukan apapun. Dinda menarik napas panjang. Pulanglah, Ardo. Urus perusahaanmu yang sisa. Hadapi konsekuensi. Aku tidak akan menarik DNCO. Aku tidak akan menggabungkan apapun denganmu. Dan aku tidak akan membiarkanmu menggunakan anak-anak sebagai tameng untuk menyelamatkan dirimu dari kebangkrutan. Jadi kau mau melihat aku jatuh miskin? Anak-anak mau kau besarkan dengan ayah yang bangkrut? Mereka akan kubesarkan dengan ibu yang kuat dan mandiri. Dan tentang ayah mereka, itu terserah padamu untuk membuktikan menjadi ayah seperti apa kau nantinya, terlepas dari kondisi finansialmu. Tapi jangan harap aku akan menjadi jaring pengamanmu. Dia berbalik, bersiap menutup pintu. Dinda, tunggu, jerit Ardo, memukul-mukul kaca. Aku masih cinta padamu. Aku sesat.
Aku butuh kamu. Kata-kata terakhir itu membuat Dinda berhenti. Dia menoleh, dan untuk sesaat, Ardo melihat sesuatu yang lembek di matanya. Tapi itu hilang secepat datangnya. Cinta. Dinda mengucapkannya seperti kata asing. Cinta tidak membiarkan orang lain ditampar. Cinta tidak berbohong selama 2 tahun. Cinta tidak mendanai apartemen gundik. Kau tidak cinta padaku, Ardo. Kau cinta pada kenyamanan yang kubawa, pada ilusi keluarga sempurna yang kau rusak sendiri. Sekarang, tinggalkan rumahku sebelum kupanggil satpam. Rumahmu? Ini juga rumahku. Aku yang bayar. Silakan cek rekening bersama kita, jawab Dinda dengan tenang yang menakutkan. Sejak setahun yang lalu, atas saran pengacara pribadi MU yang kau panggil saat akan mempersiapkan perceraian diam-diam, semua aset utama sudah dipisahkan. Rumah ini atas namaku sepenuhnya, didanai dari warisan orang tuaku yang kukelola sendiri. Mobil-mobil, sebagian atas namamu. Silakan ambil. Tapi rumah ini milikku dan anak-anak. Ardo terpana. Dia bahkan tidak menyadari detail hukum itu. Pengacaranya sendiri yang mengatur agar dia aman, ternyata membuatnya tidak punya klaim atas rumah ini. Dia benar-benar telah kehilangan segalanya. Pintu akhirnya tertutup perlahan di depan hidungnya. Kunci berputar dengan suara klik yang final. Ardo tetap berlutut di teras, diguyur hujan yang akhirnya turun dengan deras. Air hujan bercampur dengan air matanya. Dia memandangi bayangan dirinya yang menyedihkan yang terpantul di kaca pintu, diterangi lampu teras. Dia datang sebagai pengemis, memohon belas kasihan. Dan dia pulang dengan tangan lebih kosong dari sebelumnya, basah kuyup oleh hujan dan oleh realita pahit. Dinda tidak akan memaafkannya. Dinda tidak akan menyelamatkannya. Tamparan di bandara, yang dia anggap sebagai insiden memalukan yang bisa diatasi dengan hadiah atau permintaan maaf, telah mengubah istrinya menjadi sesuatu yang lain sama sekali. Sebuah kekuatan yang tak tergoyahkan, sebuah benteng yang tak bisa direbut kembali. Dari dalam, dia mendengar suara tawa kecil Nadia dan celoteh Bima. Suara kehidupan yang terus berjalan tanpanya. Dia bangkit, tubuhnya gemetar kedinginan dan kehancuran. Dia menatap rumah itu sekali lagi, lalu berbalik, menghilang dalam gelap dan hujan, meninggalkan jejak pengemis yang tak dikasihani di depan pintu rumah yang dulu dia sebut istananya. Karma telah datang dalam bentuk yang paling sempurna. Kehilangan segalanya di tangan orang yang paling dia sakiti. Apartemen di Mega Kuningan itu masih memancarkan kemewahan. Marmer mengilap, perabot desainer, dan pemandangan kota yang spektakuler dari lantai 28. Tapi bagi Michelle, udara di dalamnya kini terasa pengap, penuh dengan ketidakpastian yang menggelayuti seperti asap. Dia memandangi koleksi tasnya yang berjajar rapi di rak khusus. Birkin, Chanel, Kelly. Dulu, setiap kali Ardo memberinya yang baru, dia merasa seperti pemenang. Sekarang, mereka hanyalah artefak dari sebuah rezim yang telah tumbang. Perubahannya drastis sejak mereka pulang dari Tokyo. Panggilan dari Ardo yang dulu selalu panas dan penuh janji manis, kini berubah jadi dingin, singkat, dan penuh kecemasan. Transfer yang biasanya masuk tepat waktu di awal bulan, kali ini tertunda. Ketika dia menagih, jawabannya membuat darahnya mendidih. Sedang ada kesulitan likuiditas. Tunggu. Kesulitan likuiditas? Ardo? Pria yang dulu dengan enteng membelikannya perhiasan senilai ratusan juta? Kecurigaannya memuncak ketika dia iseng membuka media sosial seorang teman yang bekerja di dunia keuangan. Di feed-nya, ada berita kecil tapi menggigit. Ardo Group didera eksodus klien, diduga terkait persaingan dengan mantan istri. Mantan istri. Dinda. Dia mencari lebih jauh. Dan disitulah dia menemukan seluruh cerita. Artikel-artikel tentang DNCO Consulting yang melesat. Foto Dinda yang anggun dan berwibawa. Komentar-komentar di kolom berita yang mulai menyoroti kisah di balik layar tentang perselingkuhan Ardo. Nama Michelle Anggraeni bahkan mulai disebutkan samar-samar di beberapa forum sebagai gundik yang merusak rumah tangga. Rasa malu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mulai menggerogoti. Tapi lebih dari itu, rasa takut. Takut akan kehilangan gaya hidup mewah yang sudah jadi napasnya.
Puncaknya adalah ketika dia mencoba menggunakan kartu kredit platinumnya yang ditanggung perusahaan Ardo untuk berbelanja di butik favoritnya di Plaza Indonesia. Kartu itu ditolak. Declinet. Muka panas. Dia menelepon Ardo, kali ini dengan nada tinggi. Kartuku ditolak. Ardo, apa maksudnya ini? Suara Ardo di seberang terdengar hampa, lelah. Aku bilang, ada masalah likuiditas. Semua kartu korporat dibekukan sementara. Sementara sampai kapan? Aku butuh beli baju untuk acara besok. Dengar, Misel. Suara Ardo tiba-tiba keras. Aku sedang berusaha menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut. Apakah kau bisa berpikir selain soal baju dan tas? Itu pertama kalinya Ardo membentaknya. Misel terkesiap. Jadi beneran? Kau hampir bangkrut? Ya, dan sebagian besar karena Dinda. Dinda. Gumam Misel. Perempuan itu. Perempuan yang dia tampar di bandara. Perempuan yang dia anggap tidak berdaya. Kini ternyata adalah dalang di balik kehancuran ini. Ketakutan berubah menjadi kepanikan, lalu menjadi kalkulasi yang dingin. Misel bukanlah wanita bodoh. Dia tahu bagaimana bertahan. Jika kapal akan tenggelam, dia harus cepat-cepat naik sekoci. Diam-diam, selama 2 hari berikutnya, dia menjalankan rencananya. Dia menghubungi beberapa kenalannya yang kaya raya, pejabat, pengusaha tua, playboy yang dulu pernah dekat dengannya sebelum Ardo. Dia mengunggah foto-foto terbaiknya di media sosial dengan lokasi yang mewah, dengan caption yang menggoda. Life is too short to settle for less. Looking for new vibes and new energy. Dia juga mulai menjual barang-barang yang bisa dicairkan dengan cepat. Jam tangan Ardo yang ditinggalkan di apartemen, beberapa perhiasan yang kurang dia sukai, bahkan satu tas Birkin yang warna pinknya sudah membosankan. Semuanya lewat jalur prelovet mewah yang diam-diam. Ardo, yang tenggelam dalam upaya menyelamatkan bisnisnya, sama sekali tidak menyadari aktivitas di apartemen yang masih dia bayar sewanya. Pukulan terakhir datang 3 hari kemudian. Misel mendapat kabar dari temannya yang bekerja di bank. Rekening bersama yang biasanya Ardo isi untuk kebutuhan bulanannya, kosong. Bahkan, ada penarikan besar-besaran oleh Ardo beberapa hari sebelumnya, mungkin untuk menutupi utang perusahaan. Itu sudah melampaui batas. Misel membongkar lemari besi kecil di apartemen yang hanya dia tahu kodenya. Di dalamnya ada simpanan uang tunai, perhiasan paling berharga, dan dokumen-dokumen. Dia juga mengambil arloji Patek Philippe milik Ardo yang nilainya setara dengan mobil mewah. Dia mengemas 2 koper besar dengan barang-barang yang paling bernilai dan mudah dibawa. Sebelum pergi, dia melirik sekeliling apartemen mewah itu. Tidak ada rasa nostalgia. Hanya kekecewaan bahwa impiannya tinggal di sini sebagai nyonya rumah ternyata hanya bertahan sebentar. Dia mengirim pesan singkat pada Ardo. Kita sudah selesai. Aku butuh pria yang stabil, bukan yang hampir bangkrut. Good luck dengan sisa hidupmu. Lalu, dengan tanpa beban, dia memblokir nomornya. Dia bahkan sempat mengunggah foto selfie di lobi apartemen dengan koper-kopernya, dengan caption yang akan membuat Ardo muntah darah jika melihatnya. Bye-bye chapter yang toksik. Time to level up. Kilauan pesawat lepas landas New Beginnings Queen Moves. Tidak lama setelah itu, di feed media sosialnya, muncul foto baru. Misel di restoran bintang 5, tersenyum manis di samping seorang pria parubaya dengan tubuh tambun dan cincin bermata besar di jarinya. Captionnya, dinner dengan seseorang yang benar-benar mengerti nilai seorang wanita. Batu permata. Pria itu adalah Haji Faisal, pengusaha properti tua yang dikenal doyan menggoda wanita muda. Dia adalah sekoci yang dipilih Misel. Sementara itu, di kantor Ardo Group yang hampir kosong, Ardo baru melihat pesan dan foto-foto itu setelah Maya, sekretarisnya yang tersisa, dengan wajah malu-malu menunjukkan padanya. Dia membaca pesan Misel. Dia melihat foto-foto itu. Foto di mana Misel tersenyum bahagia di samping pria lain, sementara dia tenggelam dalam laporan kebangkrutan. Rasa sakitnya berbeda dengan saat Dinda menghancurkannya. Ini adalah sakit karena ditikam dari belakang oleh sekutu yang dia kira setia. Ditelantarkan di saat tersulit.
dilecehkan secara publik. Dia tertawa. Tertawa getir dan nyaring, hingga membuat Maya ketakutan. Jadi ini balasannya, ya? Gumamnya pada diri sendiri. Aku meninggalkan istri yang setia untuk wanita yang akan meninggalkanku saat aku jatuh. Karma telah bekerja dengan sempurna. Dia, yang berselingkuh dan meninggalkan keluarganya, kini ditinggalkan oleh gundiknya dengan cara yang lebih hina dan terbuka. Dia, yang memilih kesenangan sesaat, kini harus menelan pahitnya pengkhianatan. Dia memandangi foto Michelle dan Haji Faisal di layar ponsel. Senyum mereka seperti mengejek kegagalannya yang total. Tidak hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai kekasih. Di tengah reruntuhan bisnis dan kehidupan pribadinya, satu pelajaran akhirnya sampai dengan keras dan jelas. Dinda mungkin telah menghancurkannya secara finansial dan reputasi. Tapi Michelle telah menghancurkan sisa terakhir harga dirinya sebagai pria. Dan ironi terbesarnya adalah, tamparan yang dulu dia biarkan terjadi di bandara, ternyata adalah awal dari rangkaian tamparan yang akan dia terima berulang kali. Dari Dinda, dari Michelle, dari kehidupan itu sendiri, hingga tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya yang dulu sombong dan angkuh. Karma bagi sang gundik? Tidak. Ini adalah karma bagi dirinya sendiri. Dan Michelle hanyalah alatnya, menyelesaikan pelajaran yang sudah dimulai sejak dia pertama kali mendua. Sekarang, pelajaran itu sudah lengkap. Dia telah kehilangan segalanya. Udara di lantai 23 Ardo Group terasa seperti ruang hampa. Suara dering telepon yang dulu tak henti kini hanya sesekali pecah, dan hampir selalu membawa kabar buruk. Maya, sekretaris yang tersisa, bekerja dengan wajah pucat, seolah-olah setiap dokumen yang dia ketik adalah tanda kematian perusahaan. Di tengah kubangan keputusasaan, sebuah api membara menyala di dada Ardo. Bukan api semangat, melainkan api amarah yang buta, api seorang pria yang terpojok dan siap mencakar. Jika dia harus jatuh, dia akan menjatuhkan Dinda bersamanya. Rapat darurat. Sekarang, suaranya menggema di ruang rapat yang setengah kosong. Hanya 3 orang yang hadir. Andi, keuangan, Budi, operasional yang setengah hati, dan seorang pengacara baru yang direkrut mendesak, Pak Rudi yang dikenal tajam dan tanpa ampun. Kita akan serang DNCO Consulting, gumam Ardo, matanya berbinar dengan cahaya berbahaya. Pak Rudi, carikan celah hukum. Pelanggaran hak cipta, penggunaan data internal klien yang tidak sah, apapun. Pak Rudi mengangguk, mencatat. Saya butuh akses ke semua komunikasi lama dengan klien yang pindah. Untuk membuktikan Dinda menggunakan informasi rahasia. Berikan dia apa yang dia mau. Perintah Ardo pada Andi yang tampak tidak nyaman. Budi, lanjut Ardo. Kita kirim tim kita untuk mendekati klien-klien DNCO yang masih baru. Tawarkan diskon gila-gilaan, potongan 50%. Biar dia tidak dapat untung. Tapi, Pak, cash flow kita sudah. Lakukan, bentak Ardo, membuat ketiganya melompat. Perang telah dinyatakan. 2 hari kemudian, di lantai 38 Sudirman Tower, Astrid memasuki ruang kerja Dinda dengan wajah sedikit khawatir. Bu, ada masalah. Tece. Surya Kencana, klien baru kita di proyek properti, mendapat tawaran dari Ardo Group dengan harga 50% lebih murah dari kita. Mereka mempertanyakan proposal kita. Dinda mengangkat alis, tak terkejut. Sudah kuduga dia akan main kotor. Kirimkan analisis kita yang menunjukkan bahwa harga mereka tidak sustainable. Tunjukkan risiko tersembunyi dan potensi keterlambatan jika mereka kembali ke Ardo Group yang sedang tidak stabil. Baik, Bu. Dan ada lagi. Otoritas pajak mengirim surat pemeriksaan rutin, tapi waktunya sangat mendadak dan fokusnya sangat spesifik pada transaksi kita 3 bulan terakhir. Terasa diarahkan. Dinda menghela napas. Ardo menggunakan koneksinya. Baik. Siapkan semua dokumen kita. Transparan dan bersih. Undang mereka untuk melihat langsung. Justru ini kesempatan kita menunjukkan profesionalisme. Tapi serangan Ardo tidak berhenti di situ. Dalam beberapa hari, gosip-gosip buruk mulai menyebar di lingkaran bisnis. Bisik-bisik bahwa DNCO menggunakan cara tidak etis, bahwa Dinda memanfaatkan informasi rahasia dari mantan suami, bahkan bahwa dia,
berhubungan khusus dengan klien-klien pria untuk mendapatkan proyek. Ketika kabar itu sampai ke telinga Dinda melalui Bu Sarah Lim, untuk pertama kalinya sejak bandara, amarah murni berkobar di matanya. "Ini perang rendah, Dinda," kata Bu Sarah melalui telepon. "Dia mencoba menjatuhkan kredibilitasmu. Perempuan di dunia bisnis selalu rentan dengan fitnah seperti ini." "Saya tahu," jawab Dinda, suaranya dingin. "Dan saya punya senjata yang dia tidak sangka." Dia memanggil tim humas kecilnya. "Kita akan mengadakan press conference kecil. Undang beberapa media bisnis terpercaya. Tema, transparansi dan etika dalam dunia konsultan." Di saat yang sama, dia melakukan langkah balasan yang cerdas. Dia mengirimkan email resmi pada semua klien, berisi laporan transparansi kuartal pertama DNCO, yang dengan elegan membandingkan capaian nyata mereka dengan industri sejenis, tanpa menyebut nama, tapi semua tahu itu Ardo Group. Angka-angka berbicara. Peningkatan efisiensi klien rata-rata 30%, penghematan biaya 15%. Dia juga secara halus menyebutkan komitmen DNCO terhadap audit eksternal berkala untuk memastikan kepatuhan hukum dan etika tertinggi. Press conference-nya digelar di lounge kantornya. Dinda hadir dengan elegan, menjawab pertanyaan dengan data dan fakta. Ketika seorang reporter menanyakan soal konflik pribadi yang memengaruhi bisnis, dia tersenyum. Dalam bisnis, yang berbicara adalah kinerja dan integritas. Klien-klien kami yang bisa membuktikan sendiri peningkatan yang mereka alami. Soal kehidupan pribadi, itu ranah privat. Saya memilih untuk fokus membangun sesuatu yang bermanfaat, bukan meruntuhkan orang lain. Jawaban yang sempurna, anggun, profesional, dan sekaligus sindiran halus pada metode Ardo. Tapi Ardo tidak menyerah. Dia melancarkan serangan hukum. DNCO mendapat somasi terkait dugaan penggunaan data rahasia perusahaan dari mantan klien Ardo Group. Ini sudah melampaui batas. Dinda memanggil Ruri, pengacaranya. "Sudah waktunya kita gunakan kartu as." Malam itu, Dinda mengirim sebuah email pribadi ke alamat pribadi Ardo, dengan CC ke pengacaranya, "Pak Rudi." Lampirannya adalah 2 file. File pertama adalah screenshot percakapan Ardo dengan Michelle 2 tahun lalu, di mana Ardo dengan jelas menyuruh Michelle untuk ambil data laporan keuangan PT Bumi Laut dari laptopku. "Aku butuh untuk presentasi besok." Itu adalah bukti bahwa Ardo sendiri yang melanggar etika dengan membagikan data klien pada orang di luar perusahaan. File kedua adalah rekaman suara, hasil dari backup otomatis cloud yang tidak pernah dihapus Ardo, di mana dia berbicara dengan seorang pejabat, membahas uang administrasi untuk memperlancar proyek. Tidak eksplisit, tapi cukup meragukan. Email Dinda singkat, "Kamu ingin bermain kotor? Aku punya arsip lebih banyak. Cabut somasimu dan hentikan kampanye hitammu sebelum aku kirimkan semua ini ke media dan pihak berwajib. Pilihan ada padamu." Itu adalah cek mata. 1 jam kemudian, telepon Dinda berdering. "Ardo, kau gila, Dinda. Itu rekaman pribadi. Dan somasi berdasarkan dugaan tanpa bukti adalah profesional," jawab Dinda tenang. "Aku beri kamu 24 jam. Tarik semua. Hentikan semua seranganmu. Atau besok, kopian file ini akan ada di meja redaksi dan kejaksaan." Dia menutup telepon. Tangannya sedikit gemetar. Ini perang yang tidak dia inginkan, tapi dia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan. Keesokan harinya, somasi itu secara ajaib ditarik kembali. Gosip-gosip di media sosial mulai mereda, seolah ada tangan tak terlihat yang membersihkannya. Tawaran diskon gila-gilaan Ardo Group juga berhenti, mungkin karena mereka benar-benar kehabisan dana. Perang dingin bisnis itu mungkin telah dimenangkan Dinda, tapi biayanya mahal. Dia merasa lelah harus terus berjaga-jaga, lelah dengan energi negatif yang harus dihadapi. Di kantor Ardo, kegagalan serangan baliknya telah memakan sisa semangatnya. Dia duduk di ruang kerjanya yang gelap, menyadari bahwa setiap senjata yang dia luncurkan, Dinda telah memiliki tameng dan pedang yang lebih tajam. Dia bukan hanya kalah dalam bisnis, tapi juga dalam perang psikologis dan hukum. Perang dingin ini telah menguras sisa-sisa tenaga dan sumber dayanya. Sementara Dinda, meski lelah,
justru semakin kuat dan semakin dihormati karena berhasil menjaga profesionalismenya di tengah badai. Dari balik jendela, Ardo bisa melihat lampu-lampu di Sudirman Tower, di mana lantai 38 DNCO Consulting bersinar terang, sementara lantai 23-nya sendiri gelap dan sepi. Sebuah metafora yang sempurna. Dalam perang ini, dia telah kalah di semua front. Dan yang tersisa hanyalah kehancuran dan pengakuan pahit bahwa wanita yang dulu dia anggap lemah, ternyata adalah jenderal perang yang jauh lebih tangguh darinya. Bau debu dan kertas basi memenuhi ruang kerja yang dulu berkilau. Kotak-kotak kardus berjejalan di sudut-sudut, sebagian terisi dengan patung-patung penghargaan dan buku-buku yang kini tak lebih dari memuar pahit. Ardo duduk di lantai, bersandar pada meja kerjanya yang sudah kosong. Ponselnya berdering terus-menerus. Para kreditur, mantan vendor yang belum dibayar, pihak bank, tapi dia sudah tidak punya energi untuk menjawab. Kebangkrutan Ardo Group sudah di depan mata. Pengumuman resmi tinggal menunggu waktu. Apa yang tersisa hanyalah proses hukum dan tumpukan hutang yang membuatnya sesak napas jika dipikirkan. Yang lebih menyiksa daripada tagihan adalah kesunyian. Telepon Michelle sudah tidak aktif. Media sosialnya penuh dengan foto-foto baru bersama Haji Faisal, kapal pesiar, belanja di Dubai, senyum yang lebar dan kosong. Dia bahkan tidak peduli untuk memblokir Ardo. Dia mungkin sudah melupakannya. Tapi yang paling menusuk adalah kesunyian dari rumahnya sendiri. 2 minggu sejak dia mengemis di depan pintu, tidak ada kabar dari Dinda, Nadia, atau Bima. Sekali waktu dia menelepon, yang mengangkat adalah Ibu Wati dengan suara datar. Bu Dinda dan anak-anak sedang tidak ada, Pak. Sebuah penolakan yang halus. Malam ini, hujan turun lagi. Ardo memandangi rintik-rintik air yang mengalir di jendela kantornya yang kotor. Pikirannya melayang ke masa lalu. Saat dia pertama kali membuka kantor ini, dengan Dinda di sampingnya, membantu menyusun proposal sambil menggendong Nadia yang masih bayi. Saat mereka merayakan kontrak pertama yang besar, dengan champagne murah dan mimpi-mimpi besar. Saat Dinda dengan sabar mendengarkan keluhannya tentang klien yang sulit, sambil memijat pundaknya. Dia melihat foto lama di antara barang-barang yang akan dikemas, foto liburan mereka ke Bali. Nadia masih balita, Dinda tersenyum cerah, dan dia melihat dirinya yang dulu. Matanya masih bersinar, penuh cinta dan harapan. Kapan itu hilang? Kapan dia mengganti semua itu dengan obsesi pada kesuksesan semu, dengan kebutuhan untuk dipuji, dengan godaan dari senyum muda Michelle yang tidak menuntut apapun selain materi? Penyesalan itu tiba-tiba datang seperti gelombang pasang, menyapu segala pertahanan egonya yang tersisa. Ini bukan lagi tentang bisnis yang runtuh. Ini tentang hidupnya yang telah dia sia-siakan. Tentang cinta sejati yang dia campakkan demi kesenangan sementara. Tentang keluarga yang dia hianati. Dia menangis. Bukan tangisan terisak seperti di depan pintu rumah Dinda, tapi tangisan sunyi, dalam, dari lubuk jiwa yang paling kelam. Dia menangis untuk Dinda yang tersakiti, untuk Nadia dan Bima yang mungkin tumbuh dengan luka kepergian ayahnya, untuk dirinya sendiri yang telah menjadi monster asing yang bahkan dia sendiri benci. Dalam titik nadir itu, sebuah kejelasan muncul. Dia harus berhenti menyalahkan Dinda. Dia harus berhenti menyalahkan Michelle. Dia harus berhenti menyalahkan keadaan. Semuanya adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Dengan tangan gemetar, dia mengambil ponselnya. Dia mengetik pesan untuk Dinda, tapi kali ini, tanpa tuntutan, tanpa pengemis, tanpa harapan untuk diselamatkan. Dinda, aku tahu aku tidak berhak menelepon atau mengirim pesan. Tapi aku hanya ingin mengatakan, dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku menyesal. Aku salah. Tidak ada alasan yang cukup untuk apa yang kulakukan padamu dan anak-anak. Aku hancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Aku tidak mengharapkan maafmu. Aku tidak mengharapkan apapun darimu. Tapi jika suatu saat nanti, jika kamu bisa, izinkan aku, sekali saja, untuk bertemu Nadia dan Bima. Bukan sebagai ayah yang berhak, tapi sebagai orang yang ingin meminta maaf pada mereka secara langsung. Untuk memberitahu mereka bahwa semua ini salahku, bukan salah mamanya yang hebat. Aku akan menerima apapun keputusanmu. Terima kasih untuk semuanya, dulu. Dan maafkan aku, untuk semuanya, sekarang. Ardo.
Dia mengirim pesan itu tanpa berekspektasi balasan. Pesan itu seperti botol yang dilemparkan ke lautan, sebuah pengakuan terakhir sebelum kapalnya benar-benar tenggelam. Lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dia membuka laptopnya dan mulai menulis. Sebuah pernyataan publik. Bukan untuk membela diri, tapi untuk mengakui kesalahan. Dia menulis tentang kegagalannya sebagai pemimpin bisnis, tentang kelalaian etisnya, dan, dengan sangat hati-hati, tentang kegagalannya sebagai suami dan ayah yang telah memilih jalan yang salah. Dia tidak menyebut nama Dinda atau Michelle, tapi pesannya jelas. Dia bertanggung jawab penuh atas kehancuran yang terjadi. "Pak, apa Bapak yakin?" tanya Andi yang kebetulan lewat dan melihat draftnya. "Ini bisa membuat semuanya benar-benar berakhir." "Semuanya sudah berakhir, Andi," jawab Ardo dengan suara parau. "Setidaknya, biarlah ini berakhir dengan sedikit kejujuran." Pernyataan itu dia posting di website perusahaan yang hampir mati dan di LinkedIn-nya. Kemudian, dia mematikan ponselnya. Dia lelah. Dia butuh tidur yang sangat panjang. Di Sudirman Tower, Dinda baru saja selesai meeting dengan timnya. Dia membaca pesan Ardo di ponselnya. Kali ini, air matanya yang mengalir. Bukan air mata kemarahan atau sakit hati, tapi air mata untuk sebuah penyesalan yang datang terlambat, untuk sebuah kehancuran yang sebenarnya tidak dia inginkan. Dia menunjukkan pesan itu pada Ruri yang sedang membawa dokumen. "Apakah ini strategi baru?" tanya Ruri skeptis. Dinda menggeleng. "Tidak. Ini Ardo yang sebenarnya. Yang dulu. Yang sempat hilang." "Kau akan membalas?" "Belum," jawab Dinda. "Tapi, aku akan mempertimbangkan permintaannya. Bukan untuk dia, tapi untuk Nadia dan Bima. Mereka berhak mendengar penyesalan ayahnya, sekalipun itu terlambat." Titik balik telah tiba. Bukan dalam bentuk keajaiban finansial atau rekonsiliasi romantis, tapi dalam bentuk sebuah pengakuan polos dari seorang pria yang akhirnya berani melihat dirinya sendiri di cermin, dan menerima gambar yang hancur di sana. Untuk Ardo, ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang untuk membangun kembali dirinya, bukan sebagai pengusaha kaya, tapi sebagai manusia. Untuk Dinda, ini adalah penegasan bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Dia tidak hanya membangun bisnis, tapi juga memaksa seorang pria untuk bertanggung jawab atas kehancurannya sendiri. Dan di suatu tempat di luar sana, karma masih terus bekerja. Tapi untuk sesaat, di tengah reruntuhan, ada sebuah keheningan yang jujur. Sebuah titik balik yang pahit, namun diperlukan. Karena dari sanalah, sesuatu yang baru, apapun bentuknya, benar-benar bisa mulai tumbuh. Sabtu malam di Sudirman Tower adalah sebuah mimpi yang terwujud. Lantai 38 yang tadinya hanya ruang kosong, kini berubah menjadi ruang pamer modern dengan dinding kaca, instalasi seni minimalis, dan pemandangan kota Jakarta yang berkilauan di baliknya seperti hamparan permata. Alunan musik jazz yang lembut mengisi udara, berbaur dengan suara gelas kristal yang berdenting dan percakapan para tamu. Dinda, mengenakan gaun panjang warna midnight blue dengan potongan yang sederhana namun elegan, berdiri di dekat pintu masuk, menyambut para tamu. Senyumnya tulus, matanya berbinar dengan pencapaian. Di sekelilingnya, klien-klien penting, kolega, investor, dan beberapa wajah lama yang dulu memandang rendah padanya kini memandangnya dengan hormat. "Selamat, Ibu Dinda. Pencapaian yang luar biasa dalam waktu singkat," ucap Pak Handoko dari PT Mega Jaya Konstruksi, berjabat tangan erat. "Terima kasih, Pak. Tanpa kepercayaan Bapak dan rekan-rekan, ini tidak mungkin," jawab Dinda dengan rendah hati namun penuh keyakinan. Bu Sarah Lim mendekat, memberikan pelukan ringan. "Kau membuatku bangga, Dinda. Tidak hanya bisnisnya, tapi caramu menghadapi semua ini." "Saya punya guru yang baik, Bu," sahut Dinda, tersenyum. Suasana penuh energi positif. Sampai kemudian, sorot mata beberapa tamu berbelok ke arah pintu lift yang terbuka. Di sana, berdiri seorang pria. Ardo. Dia datang. Tidak dengan setelan cerah seperti yang disarankan undangan, tapi dengan jas hitam yang sederhana, agak kedodoran di bahunya yang sedikit membungkuk. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak tirus, dengan bayangan hitam di bawah mata.
Dia datang sendirian. Tatapannya mencari-cari di kerumunan, dan akhirnya menemukan Dinda. Suasana ruangan seketika berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang mengalihkan pandangan dengan canggung. Yang lain memandang dengan rasa ingin tahu atau kasihan. Dinda menarik napas dalam-dalam. Dia memberikan isyarat halus pada Astrid untuk meneruskan penyambutan tamu, lalu berjalan perlahan mendekati Ardo. Langkahnya tegas, gaunnya berdesir halus. "Terima kasih sudah datang," ucap Dinda, suaranya datar namun sopan, seperti menyambut rekan bisnis biasa. "Selamat," gumam Ardo, suaranya serak. Matanya memandang sekeliling ruangan dengan takjub yang pahit. "Ini sangat mengesankan. Silakan ambil minuman. Acara presentasi akan segera dimulai." Ardo mengangguk, tapi tidak bergerak. "Dinda, tentang pesanku." "Kita tidak akan membahasnya malam ini," potong Dinda dengan lembut namun tegas. "Ini malam untuk merayakan kerja keras tim saya. Kita bisa bicara lain waktu." Ardo mengangguk lagi, menelan kata-kata yang ingin diucapkannya. Dia mengambil segelas air dari pramusaji dan memilih untuk berdiri di dekat tiang di sudut ruangan, mengamati dari kejauhan. Acara berlanjut. Dinda naik ke panggung kecil, menyampaikan pidato singkat tentang visi DNCO Consulting. Dia bicara tentang integritas, inovasi, dan membangun kemitraan yang setara. Tidak ada sepatah kata pun tentang dendam atau konflik pribadi. Dia profesional, anggun, dan menginspirasi. Sorotan kamera media terus menyorotnya. Dia adalah bintang malam ini. Ardo menyaksikan dari sudutnya. Di wajah Dinda yang bersinar di atas panggung, dia melihat wanita yang dulu dia cintai, tapi juga seorang pemimpin yang tidak pernah dia kenal. Sebuah kebanggaan yang aneh dan menyakitkan menggelitik dadanya. Bangga padanya, sekaligus malu pada dirinya sendiri yang telah kehilangan dia. Setelah pidato dan pemotongan pita, para tamu kembali bersosialisasi. Ardo masih berdiri di sudut, seperti hantu yang tersesat di pesta kehidupan. Beberapa orang mencoba menyapanya dengan canggung, tapi percakapan cepat mengering. Saat acara hampir berakhir, Dinda akhirnya mendekatinya lagi. "Mau bicara di balkon?" "Hanya sebentar," ucap Dinda. Mereka berdua menuju balkon kecil yang terpisah. Di luar, angin malam sepau-sepau menerpa. Kebisingan pesta mereda menjadi dengung rendah di belakang pintu kaca. "Aku akan menepati janjiku untuk pertemuan dengan anak-anak," ucap Dinda, tanpa pendahuluan. "Minggu depan, Sabtu siang, di taman dekat rumah. Hanya 1 jam. Dengan syarat, tidak ada pembicaraan tentang kita, tidak ada permintaan maaf berulang pada mereka. Hanya, menjadi ayah untuk mereka selama 1 jam itu." Ardo mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih. Itu lebih dari yang kuharapkan. Ini untuk mereka, Ardo, bukan untukmu." Diam sesaat. Suara kota menderu di bawah mereka. Aku bangga padamu, Dinda," ucap Ardo, suaranya hampir tertelan angin. "Benar-benar bangga. Kau selalu bisa menjadi ini, dan aku yang menghalangimu." Dinda menatap lampu-lampu kota. "Aku tidak membangun semua ini untuk membuktikan sesuatu padamu, Ardo. Aku membangunnya untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan pada Dinda yang dulu, yang terpuruk di bandara, bahwa dia bisa bangkit." "Aku tahu." Ardo menghela napas. "Aku telah melihat semua dokumen kebangkrutan. Aku akan kehilangan hampir segalanya. Tapi, itu adil. Saya tidak senang melihatmu menderita, Ardo," kata Dinda dengan jujur, menoleh padanya. "Aku hanya ingin keadilan. Dan tampaknya, hidup telah menyediakannya. Apakah kita bisa pernah?" Ardo tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. "Tidak," jawab Dinda, lembut namun tanpa keraguan. "Kita tidak akan kembali. Terlalu banyak yang telah hancur. Tapi, aku berharap kita bisa, suatu hari nanti, menjadi co-parent yang baik untuk Nadia dan Bima. Menjadi bekas suami istri yang saling menghormati dari kejauhan." Itu bukan rekonsiliasi romantis. Itu adalah gencatan senjata. Sebuah perjanjian damai yang pahit namun perlu. Ardo mengangguk, menerima keputusan itu.
Dalam hatinya, dia tahu itu yang terbaik. Dinda telah melampaui dia dalam segala hal, dan dia tidak pantas berdiri di sampingnya lagi. Aku akan pergi sekarang, ucap Ardo. Aku tidak ingin merusak pestamu lebih lama. Tidak perlu, tapi terserah kamu. Sebelum pergi, Ardo berbalik. Untuk apapun yang baik dalam pernikahan kita dulu. Terima kasih, Dinda. Dan untuk pelajaran yang kejam ini, terima kasih juga. Aku membutuhkannya. Dinda memberikan anggukan kecil. Tidak ada senyum, tapi juga tidak ada kebencian di matanya. Hanya penerimaan. Ardo pun pergi, menyusuri koridor menuju lift, meninggalkan keramaian dan cahaya. Tubuhnya terlihat lebih ringan, meski langkahnya masih gontai. Dinda kembali ke pestanya, disambut oleh tepuk tangan kecil dari Bu Sarah yang telah mengamati dari jauh. Dia tersenyum, mengambil segelas jus, dan kembali menyatu dengan perayaan kemenangannya. Di dalam lift yang turun, Ardo menatap pantulan dirinya yang buram di dinding logam. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia tidak membenci bayangan itu. Dia melihat seorang pria yang telah hancur, tapi mungkin, hanya mungkin, bisa mulai menyusun kembali pecahan-pecahannya menjadi sesuatu yang lebih rendah hati, lebih baik. Acara peresmian itu bukan akhir. Bagi Dinda, itu adalah awal dari babak baru yang cerah. Bagi Ardo, itu adalah penutup yang pahit namun jujur dari sebuah babak yang kelam. Mereka tidak lagi menjadi satu cerita. Mereka adalah dua buku yang berbeda, yang kebetulan memiliki beberapa bab awal yang sama. Dan dalam keheningan hatinya masing-masing, mereka tahu, tamparan di bandara pada hari itu, telah mengubah arah hidup mereka selamanya. Bagi Dinda, itu menjadi dorongan untuk terbang lebih tinggi. Bagi Ardo, itu menjadi pukulan yang menjatuhkannya ke bumi, agar dia bisa belajar berdiri lagi dengan kaki sendiri, tanpa topeng dan kebohongan. Malam itu, di atas puncak salah satu gedung tertinggi di Jakarta, sebuah kantor baru diresmikan, sebuah bisnis baru dimulai, dan sebuah perdamaian yang dingin namun tulus, akhirnya ditemukan.